Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini akan menceritakan bagaimana Chen Ping'an dan teman-temannya menghabiskan tahun baru di kota Naga Tua. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Setelah Du Mao menghilang tanpa alasan yang jelas, seluruh kota Naga Tua merasakan ketenangan yang aneh. Setidaknya, itulah yang tampak di permukaan. Tidak seorang pun tahu apa yang telah terjadi, tetapi diduga bahwa Du Mao telah dengan mudah mengalahkan Zheng Dafeng dan Chen Ping'an, dan meskipun ia telah menghilang, otoritasnya masih menggantung di seluruh kota seperti lautan awan, membuat kelima klan utama merasa sangat khawatir dan gelisah. Setelah menyaksikan kekuatan abadi Du Mao yang tak terduga, beberapa peristiwa yang sangat penting tampak sangat sepele. Tentu saja, bagi mereka yang terlibat langsung, peristiwa-peristiwa itu jauh dari hal yang sepele. Misalnya, klan Fu telah memerintahkan klan Ding, Fang, dan Hou untuk mengirim para tetua mereka untuk mencegat Zheng Dafeng dan yang lainnya, dan semuanya telah binasa. Menurut seorang pengintai tingkat gerbang naga yang cukup beruntung untuk selamat, keempat pelayan seniman bela diri Chen Ping'an menampilkan keterampilan tempur yang luar biasa, dan mereka tampaknya tidak takut mati sama sekali, seringkali tidak menunjukkan keraguan sama sekali untuk menyerang lawan mereka bahkan dengan risiko menderita luka parah. Dua di antara mereka telah tewas, yaitu seorang wanita cantik yang memegang pedang, dan seorang pria tua gila yang suka mencabik-cabik orang dengan tangan kosong. Setelah itu, serangkaian pilar cahaya tiba-tiba turun dari lautan awan seperti pedang terbang milik para pendekar pedang, membunuh para tetua dari 3 klan lainnya. Jika bukan karena itu, mereka hampir pasti dapat membunuh 2 pelayan Chen Ping'an yang tersisa. Berita yang lebih mengerikan bagi ketiga klan adalah bahwa setelah pertempuran, salah satu dari 2 pelayan Chen Ping'an yang tersisa telah mengambil pedang rekan perempuannya yang telah meninggal dan menusukkannya ke jantung para tetua yang gugur satu demi satu. Setelah mengetahui berita buruk ini, ketiga klan tersebut buru-buru mengatur pertemuan rahasia. Du Yan diundang, tetapi dia tidak muncul. Oleh karena itu, semua orang mulai berspekulasi tentang apakah ini adalah rencana terpisah yang telah dibuat oleh klan Fu dengan Du Yan, yang menggunakan Zheng Dafeng sebagai umpan untuk memancing keluar semua tetua terkuat dari 3 klan sebelum membunuh mereka, sehingga memberikan pukulan yang sangat berat bagi ketiga klan dengan biaya serendah mungkin. Semakin mereka mempertimbangkan gagasan ini, semakin masuk akal bagi mereka. Fu Qi adalah penguasa kota Naga Tua dan pemimpin klan Fu, namun karena suatu alasan, ia telah menyingkirkan semua harga dirinya, tanpa malu-malu menyerah di tengah-tengah apa yang seharusnya menjadi pertempuran sampai mati sebelum meninggalkan Zheng Dafeng untuk dihabisi oleh Du Mao. Selain itu, dia juga mempermalukan klan Jiang Hutan Awan dengan tindakannya yang tidak bermoral. Tampaknya sama sekali tidak masuk akal bahwa dia akan melakukan hal seperti ini, dan satu-satunya penjelasan yang masuk akal tampaknya adalah bahwa ini adalah rencana melawan ketiga klan selama ini. Jika memang demikian, maka tampaknya ambisi klan Fu telah diremehkan, dan bahwa mereka bertekad untuk melenyapkan ketiga klan itu sama sekali. Pada pertemuan itu, seseorang telah membanting meja dengan tinjunya dan dengan keras menyatakan bahwa jika klan Fu akan menggunakan taktik curang seperti itu, maka ketiga klan akan bersatu melawan mereka dalam perlawanan terakhir dan bertujuan untuk menghancurkan setengah dari kota Naga Tua bersama mereka. Tentu saja, ini tidak lebih dari sekadar gertakan kosong, dan semua tokoh yang benar-benar berwibawa pada pertemuan itu tetap diam, menolak untuk menggemakan sentimen yang tidak masuk akal seperti itu. Fondasi sejati kota Naga Tua selalu terletak pada kekayaannya, bukan pada kekuatan masing-masing kultivator dan seniman bela diri. Tiba-tiba, seorang pengurus mengumumkan bahwa Fu Nanhua datang berkunjung. Fu Nanhua membawa beberapa pelayan bersamanya, tetapi dia masuk ke ruang pertemuan sendirian, dan dia hanya menyampaikan pidato singkat sebelum pergi, bahkan tidak sempat duduk. Setelah kunjungan Fu Nanhua, semua orang di aula mulai mempertimbangkan pilihan mereka, mencoba memikirkan tindakan terbaik. Fu Nanhua menyampaikan pidatonya dengan sangat singkat dan padat, mengumumkan bahwa selain klan Jiang Hutan Awan, Sekte Daun Parasol juga telah menjalin aliansi dengan klan Fu. Selain itu, klan Fu akan mengambil alih keempat kapal antar benua yang berlayar ke Gunung Stalaktit yang saat ini berada di luar kendali klan Fu. Ketiga klan akan menawarkan 30% dari keuntungan tahunan mereka kepada klan Fu mulai sekarang sebagai sewa, agar mereka dapat terus tinggal di kota Naga Tua. Tentu saja, mulai sekarang, klan Fu akan meminjam kekuatan sekutu barunya untuk memulai ekspansi ke utara, menaklukkan semua kerajaan fana, sekte dan klan abadi, dan kekuatan seni bela diri di sepanjang jalan. Semua kekuatan penting di luar kota Naga Tua akan ditindas dan akhirnya disingkirkan, dan ini tentu saja akan menghadirkan sejumlah besar peluang. Mungkin klan Ding, Fang, dan Hou akan dapat memperoleh keuntungan besar dan mencapai ketinggian yang lebih tinggi, atau mungkin mereka akan jatuh ke titik terendah yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan tidak mampu membayar sewa yang diperlukan untuk tetap tinggal di kota Naga Tua. Mengenai hasil mana yang akhirnya akan terjadi, itu akan bergantung pada apakah ketiga klan akan mampu memanfaatkan peluang yang datang kepada mereka.
Setelah menyatakan semua ini, Fu Nanhua pergi tanpa sepatah kata pun, meninggalkan para pengambil keputusan dari ketiga klan untuk melanjutkan pertemuan mereka. Seorang pria tua yang hadir di ruangan itu tersenyum ketika dia berkata, risiko dan imbalan selalu berjalan beriringan. Saya pikir kita harus mengambil risiko. Seseorang tersenyum dan berkata, tentara Kekaisaran Li Agung akan segera mencapai wilayah tengah benua Vial berharga timur kita, kan? Jika perluasan ke utara kita terbukti berhasil, aku penasaran apakah kita akan bertempur melawan orang-orang biadab utara itu. Ekspresi merendahkan diri muncul di wajah seorang wanita tua saat dia mendesah, klan Fu berencana menggunakan kita sebagai anjing untuk menggigit lawan mereka. Karena itu, jika kita dapat menggigit beberapa potong daging yang baik, maka kita akan dapat memperoleh keuntungan besar, jadi ini memang merupakan kesempatan bagi kita semua. Orang termuda di ruangan itu adalah seorang pria dengan penampilan yang agak biasa-biasa saja, tetapi aura unik yang mengundang perhatian dan rasa hormat, dan meskipun dia dikelilingi oleh sekelompok rubah tua yang cerdik, dia jelas masih mampu bertahan. Dia mengaitkan jari-jarinya di belakang kepalanya dan menatap lentera di atas kepalanya sambil bergumam, tidak peduli bagaimana kita mencoba memutarnya, kita sepenuhnya berada di bawah belas kasihan klan Fu. Di toko obat debu, klan Fen telah menghabiskan sejumlah besar uang untuk menyewa beberapa dokter yang luar biasa, yang sebagian besar adalah kultivator yang merupakan pengikut medisinisme atau kultivator Tao yang unggul dalam bidang pengobatan, dan mereka semua sibuk bekerja. Sementara itu, pertengkaran yang kacau terjadi di aula leluhur klan Fen, dan apa yang awalnya merupakan kritik membangun yang ditujukan kepada pemimpin klan secara bertahap berubah menjadi tuduhan yang terang-terangan. Pada akhirnya, banyak tetua klan menangis, meratap tentang bagaimana mereka mengecewakan leluhur mereka, dan memiliki pemimpin klan seperti itu adalah kemalangan bagi seluruh klan. Alasan keputusasaan mereka adalah bahwa pemimpin klan Fen telah memilih jalan yang, di mata mereka, akan mengarah pada kehancuran klan. Di mata mereka, sama sekali tidak dapat dijelaskan bahwa ia akan memilih untuk menentang klan Fu pada saat seperti ini dan mencoba melindungi Zheng Dafeng, yang telah menjadi cacat. Menghadapi semua tuduhan ini, Fen Junmao dan pemimpin klan Fen hanya menyeruput teh dalam diam. Di toko obat, Zheng Dafeng telah bangun dan dapat berbicara. Selain perawatan yang diterimanya dari para dokter yang disewa oleh klan Fen, pemulihannya juga dibantu oleh beberapa hal yang dibawa oleh jiwa Yin klan Zhao dari dunia permata kecil. Berkat usaha bersama mereka, lubang-lubang dalam jiwa Zheng Dafeng telah diperbaiki, sehingga kondisinya tidak memburuk dengan cepat. Zheng Dafeng tidak berkubang dalam keputusasaan. Meskipun dia tidak banyak bicara, dia tampak cukup santai. Kadang-kadang, Pei Qian akan datang mengunjunginya di kamarnya, dan dia akan mengobrol dengannya, tampaknya dengan semangat yang cukup tinggi. Dia akan selalu berjongkok di lantai, menggunakan bangku sebagai meja sehingga dia bisa membuat transkripsi hariannya. Tindakan berbicara mengiritasi luka Zheng Dafeng, jadi dia sangat sakit untuk berbicara, tetapi dia selalu senang berbicara dengan Pei Qian. Namun, Pei Qian sama sekali tidak bersyukur akan hal ini. Dia selalu sangat fokus pada pekerjaannya saat membuat transkripsinya, dan jika Zheng Dafeng berbicara terlalu banyak, maka dia akan mengeluh, mengatakan sesuatu seperti, "Bisakah kamu diam? Jika aku tidak sengaja mengacaukan bahkan satu karakter pun, ayahku akan menyuruhku menyalin seluruh bagian itu lagi." Zheng Dafeng akan selalu tertawa mendengar ini, tetapi tawanya tidak akan bertahan lama karena dia akan langsung meringis dan berkeringat deras karena penderitaan yang mengikutinya. Namun, kehadiran Pei Qian tidak pernah gagal membuatnya merasa senang. Chen Ping'an juga sesekali datang mengunjungi Zheng Dafeng, tetapi karena keduanya mengalami luka parah, tidak banyak percakapan di antara mereka. Pada hari ini, menjelang senja, Chen Ping'an meninggalkan kamar Zheng Dafeng dan berjalan keluar ke halaman. Julian sedang sibuk memasak, sementara Pei Qian sedang berlatih teknik pedang iblis gila. Sebuah meja telah diletakkan di halaman, dan Lu Baixiang dan Sui Youbian sedang bermain Go, sementara Wei Xian berdiri di samping meja untuk menonton. Dia masih belum mengerti permainan itu, tetapi dia akan dengan sabar menunggu hasilnya. Julian dan Sui Youbian telah tewas di luar kota naga tua, jadi Chen Ping'an harus menghabiskan 2 koin tembaga esensi emas lagi untuk membangkitkan mereka. Menurut aturan yang ditetapkan oleh pendeta Tao tua dari Laut Timur, batas atas Julian dibatasi pada tingkat ke-10 karena kematian yang dideritanya. Sedangkan untuk Sui Youbian, dia berada dalam posisi yang lebih buruk. Dia telah meninggal 2 kali di luar kuil kumuh, dan pada kesempatan ini, dia telah mengorbankan dirinya untuk mengalahkan seorang kultivator inti emas musuh. Akibatnya, batas kemampuannya hanya sampai tingkat ke-9. Terlepas dari apa yang dirasakan Chen Ping'an dan keempat seniman bela diri dari gulungan gambar tentang kepala biara kuil pengamatan Dao, tidak seorang pun dari mereka dapat menyangkal bahwa ia memiliki kekuatan yang tak terduga. Pada hari ini, jiwa Yin klan Zhao tidak terlihat di manapun. Sebagai jiwa Yin tingkat baru lahir, ia memiliki kekuatan tingkat giok kasar di toko obat,
jadi semua orang mengira bahwa ia akan menjadi bagian penentu yang pada akhirnya akan membalikan keadaan, tetapi dalam nasib yang ironis, ia ternyata menjadi yang paling tidak berguna dari semuanya, tidak melakukan apapun sepanjang waktu. Cheng Ping'an mengalami luka parah, Zheng Dafeng telah menjadi lumpuh, sementara Julian dan Sui Youbian telah binasa bersama-sama. Meskipun Luhu Baixiang dan Wei Xian selamat, mereka hanya nyaris kalah. Sebaliknya, yang dilakukan Jiwa Yin hanyalah mengobrol sebentar dengan Pei Qian di pintu masuk toko obat, setelah itu ia benar-benar membeku dalam waktu. Pada saat aliran waktu dipulihkan, semuanya sudah berakhir. Chen Ping'an melangkah ke depan pintu toko obat sebelum duduk. Di dalam halaman, Pei Qian memegang tongkat pendakiannya dengan kedua tangan, terengah-engah saat ia bertanya, "Bagaimana menurutmu tentang ilmu pedangku, Pak Tua Wei?" Pandangan Wei Xian terfokus pada papan Go di depannya. Di matanya, permainan itu jauh lebih sulit dipahami daripada simulasi strategi dua pasukan yang bertempur, dan ia menjawab pertanyaan Pei Qian dengan setengah hati, "Hebat." Pei Qian tidak terlalu senang, dan ia meninggikan suaranya saat bertanya, "Seberapa hebat?" "Tak terkalahkan," jawab Wei Xian. Pei Qian sangat marah mendengar ini, dan dia membentak, "Apa kau menganggapku bodoh, Pak Tua Wei? Siapa yang akan percaya itu? Apa kau percaya itu?" Wei Xian bertanya sambil melirik Pei Qian dari sudut matanya. Senyum segera muncul di ekspresi marah Pei Qian saat dia menjawab, sedikit. Dengan dorongan kepercayaan diri dari pujian Wei Xian, dia mengangkat tongkat pendakiannya dan mengarahkannya ke Luhu Baixiang sambil bertanya, "Bayi kecil, apakah kau akan menyimpan energimu dan menyerah sekarang, atau kau akan tetap duduk dan melawanku dari tempatmu berada?" "Aku menyerah." Luhu Baixiang terkekeh dengan punggungnya menghadap Pei Qian. Pei Qian kemudian menoleh ke Sui Youbian sambil bertanya, "Kakak Sui, aku mungkin baru berusia kurang dari 10 tahun, tetapi apakah kau bersedia menghadapiku dalam pertempuran yang adil dan jujur?" "Aku akan menyerah," jawab Sui Youbian dengan acuh tak acuh. Pei Qian menoleh ke dapur sambil berteriak lebih keras lagi, "Hanya kau yang tersisa, Julian? Keahlian memasakmu mungkin tak tertandingi, tapi jangan harap aku akan bersikap lunak padamu karena itu. Keluarlah dan hadapi aku." "Aku terlalu takut," seru Julian dengan celemek di pinggangnya dan spatula di tangannya. Pei Qian mengangkat tongkat pendakiannya tinggi-tinggi sambil menyatakan dengan penuh kemenangan, "Seperti yang diharapkan, tidak ada yang bisa mengalahkanku selain ayahku." Tiba-tiba aku merasa sedikit kesepian. Sepertinya aku tidak perlu berlatih teknik pedangku besok. Chen Ping'an telah memindahkan bangkunya untuk duduk di halaman, dan dia tersenyum sambil berkata, "Kamu harus menjaga usahamu tetap konsisten." Pei Qian melompat ke sisi Chen Ping'an, lalu duduk sambil bertanya dengan ekspresi penuh harap, "Apakah aku murid pertamamu, Guru?" Chen Ping'an tersenyum sambil menjawab, "Saya punya murid tidak resmi bernama Cui Dongshan. Sekarang, dia ada di Akademi Tebing Gunung di Kekaisaran Sui Besar, jadi kalau kamu mau menggantikannya sebagai muridku yang paling senior, kamu harus minta izin dulu." Meski begitu, dia sepertinya tidak suka dipanggil kakak senior, jadi saya rasa ada kemungkinan besar dia akan setuju. "Cui Dongshan? Dari namanya saja aku sudah tahu kalau dia tidak lebih dari orang yang tidak penting," Pei Qian mencibir. "Begitu aku bertemu dengannya, aku akan menyuruhnya memanggilku kakak seniornya, dan dia bisa menjadi adik juniorku. Tenang saja, Guru, aku tidak akan menindasnya hanya karena aku lebih senior darinya, dan aku juga tidak akan menyuapnya agar menyerahkan posisinya sebagai kakak seniorku." Senyum aneh muncul di wajah Chen Ping'an saat dia berkata, "Tentu, kamu bisa mencobanya." Tepat pada saat ini, Jiwa Yin Klan Zhao muncul di pintu masuk toko obat, dan dia berkata, "Chen Ping'an, ada sesuatu yang perlu kubicarakan denganmu." Chen Ping'an berdiri dan berjalan masuk ke toko obat. Jiwa Yin membawanya keluar dari pintu depan dan masuk ke gang di luar. Entah bagaimana dia bisa menggunakan formasi itu untuk mengubah dirinya menjadi setara dengan seorang kultivator tingkat geokasar yang memimpin dunia kecil, dan cahaya di gang itu menjadi sangat redup. Meskipun fitur wajahnya agak kabur, Chen Ping'an masih bisa dengan jelas merasakan betapa malu-malu dan gelisahnya dia, emosi yang jarang dia lihat ditunjukkan oleh Jiwa Yin. Setelah mengisolasi area ini dari dunia luar untuk mencegah mata-mata yang mengintip, dia berdiri di depan Chen Ping'an sambil berkata, "Seorang sarjana konfusianisme tua yang mengaku memiliki hubungan dengan Qi Jingchun baru-baru ini mendatangi saya. Yah, lebih tepatnya, dia menculik saya tiba-tiba, dan dia memberitahu saya bahwa guru tidak resmi Anda." Ekspresi geli muncul di wajah Jiwa Yin di sini, tetapi dia tidak berani tertawa. Dia hanya pernah mendengar tentang konsep murid tidak resmi, dan belum pernah mendengar tentang guru tidak resmi sebelumnya. Menghormati guru adalah perintah emas yang tidak boleh diinjak-injak dengan enteng di Majestic World, dan siapapun yang melewati batas ini seringkali mendapati diri mereka menderita konsekuensi yang jauh lebih buruk daripada sekadar reputasi mereka yang hancur. Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban, menolak untuk menjelaskan lebih lanjut.
Jiwa Yin tidak mencoba untuk mengorek lebih jauh, sama seperti Chen Ping'an yang tidak pernah bertanya kepadanya dari cabang klan Zhao mana di dunia kecil permata dia merupakan leluhurnya. Pria tua itu menyuruhku untuk memberitahumu agar tinggal di kota Naga Tua setidaknya sampai akhir tahun. Dia berkata bahwa dia punya beberapa barang yang akan dia bawa untukmu nanti, dan bahwa kau dapat pergi kemanapun yang kau inginkan pada musim semi berikutnya, lanjut Jiwa Yin. Tentu, jawab Chen Ping'an sambil tersenyum. Dia kemudian ragu sejenak sebelum bertanya, apakah senior yang benar-benar akan mengabaikan apa yang terjadi pada Zheng Dafeng? Jiwa Yin biasanya sangat enggan untuk membahas masalah apapun yang berkaitan dengan penguasa Dewa Lama, tetapi setelah beberapa keraguan, ia membuat pengecualian pada kesempatan ini, menjawab, penguasa Dewa Lama melihat lebih jauh dari kita semua, jadi ia mungkin tampak agak dingin dan tidak berperasaan dari sudut pandang kita. Jika saya cukup berani untuk mengomentari hubungannya dengan Li Er dan Zheng Dafeng, meskipun mereka berdua hanya muridnya secara nama, dan ia tidak benar-benar mengajar mereka secara langsung, saya tetap berpikir bahwa ia memperlakukan mereka jauh berbeda dari yang ia lakukan kepada orang lain. Saya juga berpikir begitu, jawab Chen Ping'an sambil mengangguk. Meskipun Zheng Dafeng telah kehilangan dasar kultivasi seni bela dirinya, kondisi mentalnya tampaknya masih dalam keadaan baik, jadi kita tidak perlu terlalu khawatir. Jika kita semua berjalan dengan rasa kasihan dan simpati di mata kita, itu hanya akan mengganggunya, lanjut Jiwa Yin. Saya sadar akan hal itu, jawab Chen Ping'an sambil tersenyum. Aku yakin begitu. Bahkan, kau telah melakukannya dengan sangat baik dalam hal ini, puji Jiwa Yin. Chen Ping'an buru-buru melambaikan tangannya sambil bertanya, apa yang terjadi? Mungkinkah setiap orang yang datang ke toko obat debu memiliki kebiasaan menjilat orang lain? Jiwa Yin tertawa terbahak-bahak sebelum menghilang dari tempat itu, dan formasi di sekitarnya juga menghilang. Saat itulah Chen Ping'an melihat Fen Junmao di persimpangan antara gang dan jalan di luar. Chen Ping'an tidak tahu mengapa dia memutuskan untuk membantu Lu Baixiang dan Wei Xian di akhir pertempuran melawan para tetua dari 3 klan. Apakah karena dia tidak lagi menganggap Du Mao sebagai ancaman, jadi dia turun tangan untuk mencoba menenangkan toko obat debu? Itu sepertinya bukan sesuatu yang akan dia lakukan. Fen Junmao berjalan ke gang, lalu melemparkan sebotol anggur ke arah Chen Ping'an sambil berkata, aku telah melakukan pemurnian dasar pada inti emas naga banjir tua, dan itu ada di dalam botol ini. Kau dan Zheng Dafeng sama-sama membutuhkan ini sekarang. Ini akan sangat menyakitkan, tetapi pastikan untuk minum beberapa teguk anggur ini setiap hari, dan itu akan membantumu pulih dari luka-lukamu lebih baik daripada pil atau ramuan apapun. Anggur yang diseduh dari pemurnian dasar inti iblis-iblis besar tingkat 12 akan terlalu kuat, dan itu mungkin akan membunuhmu dalam kondisimu saat ini, sementara anggur yang diseduh dari iblis tingkat inti emas tidak akan cukup kuat, jadi anggur ini adalah jalan tengah yang sempurna. Pertama dan ke-15 terus menggerogoti sepotong panggung pembantai naga, dan saat itu hampir menghabiskan seluruh sepotong panggung pembantai naga, saat itu sudah hari ke-29 bulan terakhir tahun ini. Pei Qian, Wei Xian, dan Sui Youbian telah pergi 5 atau 6 kali untuk membeli banyak barang untuk toko obat debu untuk menyambut tahun baru. Setiap kali, Pei Qian memohon Sui Youbian untuk menemani mereka, dan ternyata itu ada alasannya. Yang harus dilakukan Sui Youbian hanyalah berdiri di dekat toko-toko yang mereka kunjungi, dan para pemilik toko akan dengan sukarela menurunkan harga mereka tanpa meminta tawar-menawar dari Pei Qian dan Wei Xian. Mereka selalu pergi pagi-pagi sekali dan kembali larut malam, dan saat mereka kembali, lelaki tua itu masih membaca di bawah pohon lotus di persimpangan antara jalan dan gang. Awalnya dia agak lebih pendiam, tetapi setelah mengenal semua orang di toko obat, dia mulai menyapa mereka setiap kali mereka kembali. Selama 2 perjalanan terakhir, Wei Xian tidak menemani mereka. Sebaliknya, hanya Sui Youbian dan Pei Qian membawa rak buku bambu Chen Ping'an di punggungnya untuk menyimpan semua barang belanjaan mereka. Saat mereka kembali ke gang, lelaki tua itu menyambut mereka lagi. Pei Qian dengan bersemangat menanggapi dengan cara yang manis dan gembira, sementara Sui Youbian tetap diam. Saat mereka melangkah masuk ke toko obat, Chen Ping'an masih duduk di belakang meja kasir seperti biasa, dan Pei Qian segera mulai memberinya catatan terperinci tentang semua toko yang telah mereka kunjungi pada jam berapa, serta harga asli dan harga akhir semua barang yang mereka beli, sementara Chen Ping'an membuat perhitungan dengan sempoanya. Begitu catatan Pei Qian selesai, suara manik-manik sempoa yang berdenting juga langsung mereda, dan Chen Ping'an mengacungkan jempol kepada Sui Youbian sambil berkata, kita telah menghemat sekitar 100 tael perak hanya untuk alat tulis. Pei Qian mengangkat tirai bambu untuk Sui Youbian, sementara Sui Youbian berjalan ke bagian belakang toko untuk menurunkan barang belanjaan mereka. Pei Qian menyelinap kembali ke konter, lalu berdiri dengan ujung jari kakinya dan meletakkan dagunya di atas meja dengan senyum penuh harap di wajahnya, jelas-jelas meminta imbalan. Chen Ping'an melirik ke arah tirai bambu,
lalu diam-diam menyerahkan 7 atau 8 koin tembaga kepada Pei Qian sambil berkata, pastikan untuk menyimpan ini dengan aman, dan jangan biarkan orang lain melihatnya. Jika Sui Youbian melihat ini, kita berdua akan mendapat masalah. Pei Qian dengan hati-hati menyimpan koin tembaga itu, lalu bergegas ke halaman belakang dan ke kamarnya untuk meletakkan koin-koin itu ke dalam tempat harta karun kecilnya. Pastikan untuk membantu Sui Youbian membongkar semuanya. Jangan biarkan dia melakukan semuanya sendiri, dan ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya di akhir, seru Chen Ping'an. Oke, Pei Qian berteriak sebagai tanggapan, dan senyum tipis muncul di wajah Chen Ping'an. Hari berikutnya akan menjadi hari terakhir tahun ini, gerbang dari 1 tahun ke tahun berikutnya. Chen Ping'an tidak pernah membayangkan bahwa akan ada begitu banyak orang yang merayakan pergantian tahun bersama di toko obat debu. Pada beberapa kali belanja pertama, Sui Youbian sangat enggan untuk pergi. Setelah itu, Wei Xian tidak mau pergi lagi, tetapi Sui Youbian benar-benar sudah mulai menyukai belanja, dan dia menyeret Pei Qian kemana-mana dalam pesta belanja epik mereka. Awalnya, Julianlah yang mendekati Pei Qian secara diam-diam, berjanji akan memberinya 1 set 4 harta karun untuk belajar dan sejumlah uang saku jika dia bisa meyakinkan Sui Youbian untuk pergi berbelanja bersamanya. Pei Qian mengatakan kepadanya bahwa dia akan mempertimbangkan tawarannya, lalu pergi menemui Chen Ping'an. Chen Ping'an merasa bahwa akan menjadi hal yang baik bagi Sui Youbian untuk lebih sering keluar. Paling tidak, itu akan membantunya untuk lebih berhubungan dengan dunia di sekitarnya daripada bersikap dingin dan acuh tak acuh sepanjang waktu, jadi dia menyuruh Pei Qian untuk menyetujui tawaran Julian. Oleh karena itu, Pei Qian mulai mengomel padanya terus-menerus seperti lalat kecil yang menyebalkan, terus-menerus mengganggu kultivasinya, jadi pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah dan pergi berbelanja bersamanya dan Wei Xian. Setelah itu, Sui Youbian meraih rak buku bambu di sudut kamar yang ditempatinya bersama Pei Qian, lalu berinisiatif menyeret Pei Qian keluar untuk berbelanja. Chen Ping'an membuat perjanjian dengan Pei Qian secara rahasia, berjanji akan memberinya koin tembaga untuk setiap kali Sui Youbian menawar dengan seorang penjaga toko. Tiba-tiba, Chen Ping'an mengalihkan pandangannya keluar toko obat. Cahaya di luar gang tiba-tiba menjadi sangat redup, seolah-olah awan gelap yang tebal tiba-tiba turun ke gang, tetapi tidak ada awan yang terlihat. Segera setelah itu, Fen Junmao yang berjubah hijau turun dari langit. Chen Ping'an berjalan mengitari konter, lalu keluar dari toko. Sudah memutuskan? Tanya Fen Junmao. Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban. Semoga tahun ini berakhir dengan baik. Fen Junmao menoleh ke Jiwa Yin Clan Zhao sambil memperingatkan, jangan coba-coba menggunakan kekuatanmu untuk melihat apa yang terjadi di atas lautan awan. Kalau tidak, Chen Ping'an yang akan menanggung akibatnya. Jiwa Yin mengangguk sebagai jawaban. Dengan menggunakan formasi di toko obat untuk memperoleh kekuatan tingkat Gio kasar, dia memang akan mampu mengamati apa yang terjadi di atas lautan awan. Akan tetapi, energi spiritual lautan awan sangat murni dan murni, sedangkan energinya sebagai jiwa yin adalah kebalikannya. Dua jenis energi yang saling bertentangan itu dapat dengan mudah menyebabkan lautan awan turun ke dalam keadaan kacau, sehingga merusak penyempurnaan benda terikat Chen Ping'an dan merusak fondasi dao besarnya. Fen Junmao mencengkeram bahu Chen Ping'an, dan dia baru saja akan terbang ke lautan awan di atas ketika Chen Ping'an tiba-tiba berkata, menurut buku-buku yang pernah kubaca, para dewa akan memilih waktu, tanggal, dan lokasi yang tepat sebelum memulai penyempurnaan pil, dan pada hari itu, mereka akan berpuasa, mandi, dan berganti pakaian baru, lalu berlutut sambil memegang kuali untuk berdoa kepada langit dan bumi. Maksudmu aku tidak perlu melakukan itu? Senyum sinis muncul di wajah Fen Junmao saat dia menjawab, di lautan awan, aku setara dengan seorang guru gunung di akademi mereka, seorang kepala biara di kuil tau mereka, atau seorang arhat di biara mereka. Aku adalah orang bijak dari dunia kecil yang merupakan lautan awan, jadi kepada siapa kau perlu berdoa? Aku? Jika kau bersedia berlutut dan bersujud kepadaku, kemungkinan besar aku akan terpukul lagi dan turun 1 tingkat kultivasi lagi, tetapi itu bukan masalah bagiku. Aku selalu bisa mendapatkan kembali basis kultivasiku yang hilang, tetapi tidak akan ada banyak kesempatan di mana aku bisa membuatmu bersujud kepadaku. Chen Ping'an tercerahkan setelah mendengar ini. Setelah diseret ke lautan awan oleh Fen Junmao, Chen Ping'an mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri. Ia dengan lembut melangkah turun ke lautan awan di bawah dan menemukan bahwa itu memiliki konsistensi yang sama dengan jalan tanah pada umumnya, sama seperti yang dirasakannya ketika ia berdiri di atas air setelah jiwa yinnya muncul dari kuil Dewa Air. Fen Junmao mengayunkan lengan bajunya ke udara, dan sebuah meja putih besar yang terbentuk dari awan dan kabut muncul di depan Chen Ping'an. Permukaan meja itu sehalus cermin, dan ada sulur-sulur kabut yang melayang di atasnya. Harta karun saku, ke-15, dan harta karun minimalisasi yang merupakan tablet giok putih melayang di atas meja di depannya. Dengan cara yang sangat lambat dan hati-hati,
dia mengeluarkan serangkaian item yang dibutuhkan untuk menyempurnakan item ikatannya dari sepasang harta simpanan. Selain kuali yang dibeli Chen Ping'an dari Lehu Yong seharga 50 koin hujan gandum, ada juga hampir 50 jenis harta karun alam yang diamankan Chen Ping'an dari Fen Junmao sebagai ganti inti emas naga makanan tingkat baru lahir. Ada 12 jenis pasir saja, dan semuanya akan digunakan pada titik yang berbeda dalam proses pemurnian untuk berbagai tujuan yang berbeda. Chen Ping'an mengeluarkan barang-barang itu satu demi satu dengan tidak tergesa-gesa, sementara Fen Junmao menjadi semakin gelisah setiap detiknya, harus menahan keinginan untuk menyuruhnya bergegas. Tiba-tiba, dia menampar liontin giok ke atas meja awan sambil berkata, untuk memurnikan segel air itu, bahan sekunder yang paling penting adalah saripati air dengan kaliber yang cukup untuk tugas itu. Jika tidak, itu akan berdampak buruk pada seluruh proses pemurnian. Pembawa hujan naga tua ini adalah saripati air terbaik yang bisa kutemukan saat ini. Usianya hampir setua kota naga tua itu sendiri, dan telah menyerap banyak saripati air keberuntungan dari lautan awan. Tidak perlu bicara soal uang denganku, anggap saja ini sebagai taruhan yang kubuat padamu, sama seperti sebotol anggur obat penyempurnaan dasar itu. Meskipun begitu, jika kau bersikeras bicara soal uang, tidak apa-apa. Aku bisa menjual liontin giok ini kepadamu dengan harga murah 30 koin hujan gandum. Bukankah kau satu-satunya yang bicara soal uang di sini? Chen Ping'an bertanya sambil tersenyum. Raut wajah bingung muncul di wajah Fen Junmao setelah mendengar ini, dan dia bertanya, apakah kau benar-benar merasa dibenarkan menerima naga tua pembawa hujan yang begitu berharga secara cuma-cuma? Benda ini telah disembah di aula leluhur klan Fu selama lebih dari 1000 tahun, dan benda ini sangat berharga. Aku hanya menagihmu 30 koin hujan gandum, dan benda ini sangat penting untuk memastikan bahwa kau dapat memurnikan benda berikat dengan mutu terbaik. Bukankah itu sepadan dengan uang yang dikeluarkan di matamu? Ini hanya sebagian dari kompensasi yang dijanjikan klan Fu kepada kita, dan kau hanya memberikannya kepadaku sebagai perantara. Namun kau ingin mendapatkan 30 koin hujan gandum hanya untuk menjalankan tugas sederhana seperti itu. Chen Ping'an mencibir. Sepertinya kau mengalami masa-masa sulit akhir-akhir ini. Saya berasumsi bahwa penurunan basis kultivasi Anda bukan sekadar kemunduran dari tingkat baru ke tingkat inti emas. Apakah fondasi Anda telah rusak, seperti yang dilakukan Bahtera pemakan pedang kepada saya? Anda telah mencoba melahap lautan awan untuk mengobati luka-luka Anda, tetapi itu pasti tidak berhasil dengan baik. Pasti sangat mahal untuk mengisi kembali saripati air yang telah tersedot ke titik akupuntur Anda dari lautan awan, bukan? Anda mungkin melakukan beberapa hal bodoh, tetapi Anda sama sekali tidak bodoh. Fen Junmao menggerutu dengan nada tidak senang. Akhirnya, Chen Ping'an mengeluarkan segel air sebelum dengan lembut meletakkannya di atas meja awan. Fen Junmao melirik segel itu lama-lama, lalu bertanya, apakah kau benar-benar akan memurnikan segel ini? Begitu segel ini menjadi benda terikat milikmu, kau akan secara langsung merusak fondasi Dao Agung milikmu sendiri jika kau menggunakannya untuk memberikan keberuntungan pada badan air lainnya. Tentu saja, jika kau tidak melakukan hal bodoh seperti itu, maka segel air ini akan sangat bermanfaat bagimu begitu segel ini menjadi benda terikat atribut air milikmu. Biasanya, titik akupuntur yang dibuka melalui proses ini berukuran seperti sumur atau kolam kecil, tetapi kau memiliki kesempatan untuk membuat danau kecil untuk dirimu sendiri. Saat ini, energi spiritual mengalir ke semua titik akupunturmu untuk mengikis ki sejatimu, tetapi jika kau dapat melakukannya dengan sukses, maka krisis itu dapat dengan mudah dihindari. Aku sudah memutuskan, jawab Chen Ping'an dengan anggukan penuh tekad. Ia kemudian mengulurkan tangan untuk membelai naga tua pembawa hujan, dan ia merasa familiar. Alisnya sedikit berkerut saat ia menatap Fen Junmao, lalu bertanya, ini adalah sepotong saripati air. Kenapa terlihat skeptis? Apa kau khawatir aku mencoba menipumu? Fen Junmao mencibir dengan tatapan dingin di matanya. Chen Ping'an menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, dan setelah ragu sejenak, ia mengeluarkan slip giok yang telah dianugerahkan kepadanya oleh Dewi Sungai Pemakaman, lalu bertanya, apakah benda ini juga saripati air? Begitu slip giok itu muncul, lautan awan di sekitarnya segera mulai menari kegirangan seperti sekelompok anak kecil yang sedang mengincar sepotong permen. Ekspresi terkejut muncul di wajah Fen Junmao saat ia bertanya, dari mana kau mendapatkan itu? Chen Ping'an tersenyum sambil berkata, kalau begitu, aku anggap saja itu sebagai jawaban ya untuk pertanyaanku. Sepertinya ini adalah saripati air yang lebih unggul daripada naga tua pembawa hujan ini. Ini adalah kedua kalinya sejak mendengar tentang inti iblis ke-12 yang dimiliki Chen Ping'an, dia dilanda keinginan untuk mengambil sesuatu darinya dengan paksa. Namun, kali ini, dia dengan cepat menekan keinginan impulsif itu. Setelah mengetahui tentang hubungan Chen Ping'an dengan roh pedang, dia tidak berani mempertimbangkan untuk melakukan tindakan apapun terhadap Chen Ping'an. Yang bisa dia lakukan hanyalah bergeser sedikit lebih dekat ke Chen Ping'an sehingga dia bisa melirik tablet giok itu dengan penuh kerinduan.
Chen Ping'an tidak tahu nilai sebenarnya dari lempengan giok ini, tetapi dia tahu, dan dia tahu bahwa ini pastilah sebuah benda yang terwujud dari saripati keberuntungan air dari urat air besar tertentu dari istana naga di sungai besar. Dibandingkan dengan naga tua pembawa hujan ini, ya, sungguh tidak ada perbandingan antara keduanya. Bagaikan siang dan malam. Alasan mengapa Fen Junmao sangat menginginkan lempengan giok ini adalah karena dia tahu bahwa memurnikan lempengan giok ini akan cukup untuk mengisi kembali lautan awan ke kondisi aslinya, dan itu juga akan lebih dari cukup untuk memulihkan basis kultivasinya ke tingkat baru lahir. Dari sana, dia akan dapat dengan mudah mencapai 5 tingkat atas hanya dalam 3 atau 4 dekade lagi, dan begitu dia mencapai 5 tingkat atas, itu akan menjadi masalah sederhana untuk mengunjungi kembali tempat-tempat yang telah dia jelajahi, membuka berbagai area rahasia dunia kecil yang berbeda untuk mencari peluang yang ditakdirkan. Prosesnya akan jauh lebih aman dan menghasilkan keuntungan yang jauh lebih melimpah dibandingkan dengan petani rata-rata yang harus menjelajah ke daerah rahasia yang penuh dengan bahaya. Aku bisa menggunakan ini sebagai saripati air untuk menyempurnakan segel air menjadi benda berikatan atribut air milikku, kan? Tanya Chen Ping'an. Tentu saja bisa, gerutu Fen Junmao sambil menggertakkan giginya. Kau bajingan paling beruntung yang pernah kutemui. Tahukah kau betapa langkanya benda ini? Ini adalah harta abadi bawaan. Jika benda ini muncul di dunia kecil yang tidak dipimpin oleh seorang bijak, sekelompok makhluk abadi bumi Golden Core dan Nascentier akan bertarung sampai mati untuk hal seperti ini. Faktanya, ada kemungkinan besar bahkan beberapa kultivator Unpolet J-Tier akan ikut bertarung. Takdir memiliki hal yang berbeda untuk setiap orang, kata Chen Ping'an sambil tersenyum. Jika aku tumbuh besar di kota naga tua, aku mungkin bisa tinggal di sini selama 1000 tahun tanpa mendapatkan satu kesempatan pun untuk berdiri di atas lautan awan ini. Sama saja, jika kau pergi dan menjelajahi kuil dewa air itu selama 10.000 tahun, tetap saja tidak ada jaminan bahwa kau akan mampu mengamankan kepingan giok ini. Itu benar, Fen Junmao mengakui sambil mengangguk. Baiklah, hentikan obrolan itu dan cepatlah. Kau sudah membuang-buang waktu lebih dari cukup. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam sebelum membuat serangkaian segel tangan, dan bagian terluar dari lautan awan raksasa yang menjulang di seluruh kota naga tua mulai menggulung dengan cepat, menghadirkan pemandangan yang sangat mirip dengan bunga teratai yang mekar penuh yang kembali menjadi kuncup bunga. Lautan awan melingkupi Chen Ping'an, Fen Junmao, dan meja awan dari segala arah, dan sinar cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir turun dari atas seperti air dari sungai yang mengalir. Energi spiritual naik dari segala arah, membuat Chen Ping'an agak sulit bernapas. Setelah memperhatikan tatapan mengejek di mata Fen Junmao, dia mengeluarkan tablet giok emas yang bertuliskan, memelihara jiwa yang mulia, dan menggantungnya di pinggangnya. Energi spiritual di sekitarnya langsung mulai melonjak ke dalam tablet giok dengan panik, dan Fen Junmao buru-buru menyapu lengan baju untuk menyebarkan esensi air di sekitarnya dari lautan awan yang memberikan tekanan pada Chen Ping'an. Jika tidak, semuanya akan terhisap ke dalam lempengan giok, sehingga semakin menipiskan lautan awan. Setelah itu, Fen Junmao terbang keluar dari kuncup bunga raksasa yang terbentuk oleh lautan awan, lalu berkomunikasi dengan Chen Ping'an melalui transmisi suara, jika kamu menemui masalah, hentikan proses penyempurnaan segera. Kamu berisiko mengalami cedera dan kehilangan semua materialmu jika kamu melakukan itu, tetapi alternatifnya mungkin bisa merenggut nyawamu. Juga, Anda dapat menyesuaikan ketinggian meja awan itu sesuai keinginan Anda hanya dengan satu pikiran. Chen Ping'an duduk dengan kaki disilangkan, dan meja awan itu benar-benar turun di depannya hingga menyerupai tikar putih yang menutupi tanah. Di atas meja awan itu terdapat segel air, kuali kotak emas 5 warna, slip giok saripati air dari istana naga yang tidak dikenal, dan pembawa hujan naga tua, yang saat ini tampak agak berlebihan. Ada juga lebih dari 40 harta alam, yang meliputi 12 jenis pasir dengan warna yang berbeda, yang semuanya seharusnya menjadi semakin dalam semakin lama dimurnikan. Ada pasir air infernal yang padat dan berat, pasir biduk besar yang bersinar dengan cahaya bintang yang cemerlang. Semua jenis pasir yang tak ternilai ini disimpan dalam wadah kaca transparan dengan berbagai ukuran. Chen Ping'an duduk di atas lautan awan, mengamati sekelilingnya. Meskipun ia berada di kuncup bunga raksasa yang terbentuk oleh lautan awan, penglihatannya tidak terhalang sama sekali, dan ia masih dapat melihat lautan di 3 sisi. Idealnya, ia akan berhasil melakukan proses penyempurnaan pada percobaan pertamanya dan menyempurnakan segel air menjadi barang ikatannya menggunakan slip giok sebagai saripati air. Jika ia gagal, slip giok akan hancur, melepaskan semua saripati air yang dikandungnya. Namun, saripati air tidak akan terbuang sia-sia karena akan ditarik ke dalam slip giok emas yang ia kenakan sebagai energi spiritual. Bahkan jika sebagian saripati air terlepas, ia akan menyatu ke dalam lautan awan, dan itu akan menjadi kompensasi atas bantuan yang diberikan Fen Junmao. Dalam kasus ini,
ia masih dapat menggunakan naga tua pembawa hujan sebagai saripati air cadangannya untuk mencoba proses itu lagi. Chen Ping'an berlatih meditasi berdiri sejenak untuk menenangkan dirinya, dan dalam benaknya, ia membayangkan proses pembakaran tembikar yang sering dilakukannya saat masih kecil. Setelah melemparkan segenggam besar koin panas rendah ke dalam kuali kotak emas 5 warna di atas meja awan, awan 5 warna mulai mengepul keluar dari mulut 5 binatang buas di tepi kuali. Chen Ping'an menarik ki sejati dalam tubuhnya sendiri, lalu mengembuskannya dengan lembut ke dalam kuali untuk menyalakan api. Pada hari terakhir tahun itu, sudah menjadi kebiasaan untuk menulis syair baru untuk menggantikan syair yang sudah ada sejak tahun lalu. Banyak lembar kertas merah kosong untuk menulis syair telah dibeli, dan total 4 syair harus diganti, 1 di pintu masuk toko, dan masing-masing 1 untuk 3 ruangan di halaman belakang toko. Chen Ping'an, Pei Qian, Zheng Dafeng, dan Lu Baixiang masing-masing menulis 1 set syair, menyalin langsung dari brosur kecil syair generik yang dijual di pasar tanpa repot-repot membuat inovasi apapun. Syair Chen Ping'an memiliki tulisan tangan yang sempurna seperti buku teks, tulisan Lu Baixiang sangat anggun dan mengalir bebas, dan syair Zheng Dafeng juga sangat luar biasa. Pei Qian mengajukan diri untuk menulis 1 set syair sendiri, dan dia melakukannya dengan sangat tekun, tetapi hasilnya tidak seperti yang dia harapkan. Julian terus menggelengkan kepalanya saat melihat tulisan tangannya, dan bahkan Wei Xian memuji usahanya tetapi mengakui bahwa hasilnya agak kurang memuaskan. Pei Qian juga merasa agak malu, tetapi yang membuatnya lega, Chen Ping'an mengatakan kepadanya bahwa syair hanya ditulis untuk keberuntungan, jadi tidak perlu terlalu menggurui tentang kualitas tulisan tangannya. Pei Qian, Wei Xian, dan Sui Youbian bertanggung jawab untuk memasang bait-bait tersebut, sementara Chen Ping'an dan Zheng Dafeng memberi mereka instruksi dari pinggir lapangan. Setelah melakukan pekerjaan yang agak kurang bersemangat dalam menulis bait-baitnya, Pei Qian bertekad untuk menebus kesalahannya dengan memastikan bahwa bait-baitnya ditempel dengan benar, dan tak lama kemudian, keringatnya sudah mengucur deras. Pada akhirnya, baru setelah Sui Youbian menyuruh Chen Ping'an dan Zheng Dafeng untuk tutup mulut, Pei Qian dapat menyelesaikan pekerjaannya. Semua karakter, musim semi, ditulis oleh Chen Ping'an, sedangkan karakter, keberuntungan, ditulis oleh Zheng Dafeng. Julian menghabiskan hampir sepanjang sore untuk memasak makanan terakhir tahun ini, dengan Chen Ping'an dan Pei Qian membantunya menyiapkan bahan-bahan tertentu. Selama waktu ini, Sui Youbian mengunjungi dapur, lalu berdiri di pintu masuk sebentar sebelum pergi. Pada akhirnya, Julian menyiapkan pesta yang lezat dengan keseimbangan yang baik antara hidangan daging dan sayuran, dan 2 hidangan utama terdiri dari ikan rebus, yang menandakan tahun yang penuh kelimpahan, dan sepanci penuh kaki babi yang dimasak dengan api kecil. Zheng Dafeng duduk di kursi utama di meja, dengan Lu Baixiang dan Wei Xian duduk di sebelah kirinya dan Sui Youbian dan Pei Qian duduk di sebelah kanannya. Pei Qian memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat lelucon tentang kakak perempuan kanan yang duduk di sisi kanan, tetapi Sui Youbian malah mencengkeram telinganya dan memutarnya dengan kuat, memaksanya untuk memohon belas kasihan. Chen Ping'an dan Julian duduk di bangku dekat pintu, dan Jiwa Yin Clan Zhao juga diundang untuk bergabung dengan mereka di meja, tetapi dia menolak. Menyempurnakan hidangan lezat itu adalah sebotol anggur osmanthus terbaik yang diproduksi oleh Pulau Osmanthus Clan Fen. Anggur itu sangat harum, dengan rasa yang lezat dan sisa rasa yang manis. Chen Ping'an tahu bahwa Pei Qian sangat ingin mencicipi anggur itu. Dia telah bekerja sangat keras menyusun syair-syairnya dan membantu di dapur, dan anggur osmanthusnya tidak terlalu kuat, jadi Chen Ping'an menuangkan sedikit anggur itu ke dalam cangkir untuknya, kira-kira untuk 2 hingga 3 teguk. Namun, dia juga memperingatkannya bahwa dia hanya mendapatkan suguhan ini karena ini adalah acara khusus, dan bahwa dia akan dihukum berat jika dia berani mencoba dan minum anggur di waktu lain. Atas desakan Chen Ping'an, Zheng Dafeng adalah orang pertama yang mulai makan, dan baru setelah itu semua orang menyantap makanannya. Selain itu, dia juga bersikeras agar Zheng Dafeng bersulang untuk semua orang dan menyampaikan pidato singkat. Zheng Dafeng biasanya memiliki kulit yang sangat tebal, tetapi sekarang setelah dia dipojokkan, dia tiba-tiba menjadi sangat malu, dan pada akhirnya, dia hanya bisa bergumam sesuatu tentang mengucapkan selamat tahun baru yang aman dan sejahtera kepada semua orang. Setelah pidatonya disampaikan, Pei Qian akhirnya dapat menyesap anggur osmanthusnya untuk pertama kalinya, dan matanya langsung berbinar. Ekspresi kebahagiaan yang sesuai dengan anak seusianya muncul di wajahnya. Sungguh luar biasa baginya bahwa ada minuman yang begitu lezat di dunia ini. Tiba-tiba, terpikir olehnya bahwa ada beberapa keuntungan dari tumbuh dewasa. Paling tidak, dia akan dapat minum anggur sepuasnya begitu dia dewasa. Jamuan terakhir tahun itu adalah acara yang ramai dan gaduh, dan baik Zheng Dafeng maupun Chen Ping'an tidak banyak berbicara tentang Jewel Small World dan Prefektur Dragon Spring. Sebaliknya, Zheng Dafeng mengajukan beberapa pertanyaan tentang orang-orang dan peristiwa menarik di tanah terberkati bunga teratai. Dia sangat tertarik dengan 4 seniman bela diri gulungan gambar, begitu pula dengan Ding Ying, yang merupakan tokoh paling berkuasa di tanah terberkati bunga teratai sebelum Chen Ping'an. Dia juga cukup tertarik pada Jiang Shangzhen, jadi Chen Ping'an berbicara tentang beberapa interaksi masa lalunya dengan abadi dunia lain ini. Mengenai hal ini,
Zheng Dafeng mengemukakan beberapa rahasia yang berkaitan dengan berbagai dunia kecil, dan baru saat itulah dunia kecil permata disebutkan. Daya tarik dunia kecil permata terletak pada bakat kultivasi yang luar biasa dari penduduk kota kecil itu. Di tempat lain di Majestic World, sangat sulit bagi makhluk abadi bumi manapun untuk menemukan murid yang cocok. Itu benar-benar tugas yang mirip dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Bahkan jika seseorang menemukan calon murid dengan bakat luar biasa, mereka mungkin tidak cocok dengan seni kultivasi makhluk abadi bumi atau memiliki sifat kepribadian yang kurang bersemangat. Oleh karena itu, seringkali makhluk abadi bumi akan memulai perjalanan panjang untuk mencari murid, hanya untuk kembali dengan kekecewaan. Sebaliknya, di Jewel Small World, ada banyak permata yang belum dipoles dengan bakat yang cukup untuk mencapai 5 tingkat tengah, tingkat bakat yang belum tentu dijamin bahkan untuk keturunan sepasang makhluk abadi. Setelah makan, semua orang berganti pakaian baru. Awalnya, Wei Xian agak menolak ide mengenakan pakaian baru, mengatakan bahwa pakaian baru selalu terasa kaku dan nyaman, dan ia mencoba untuk mengenakan jubah kekaisarannya sebagai gantinya. Namun, ia tidak tahan dengan omelan Pei Qian, dan dengan enggan ia mengenakan beberapa pakaian dan sepatu bot baru. Untuk acara khusus ini, Chen Ping'an juga telah menanggalkan jubah anggur manis emasnya dan berganti menjadi jubah biru panjang yang dipilihkan untuknya oleh Pei Qian dan Sui Youbian. Chen Ping'an juga memberi Pei Qian dan keempat seniman bela diri gulungan gambar sejumlah uang tahun baru, yang masing-masing terdiri dari 1 koin kepingan salju, yang disimpan dalam amplop kertas merah. Pei Qian menyadari bahwa koin kepingan salju bernilai 1000 tael perak, dan ia sangat gembira. Keempat seniman bela diri gulungan gambar juga menerima angpau mereka, tetapi mereka tidak segembira Pei Qian. Setelah itu, diadakan acara peringatan untuk menyambut tahun baru. Pada akhirnya, hanya Chen Ping'an, Zheng Dafeng, dan Pei Qian yang begadang sepanjang malam, duduk di sekitar perapian hingga fajar menyingsing. Chen Ping'an menyilangkan satu kaki di atas kaki lainnya, dan roh teratai kecil itu duduk di punggung kakinya. Saat Chen Ping'an mengayunkan kakinya maju mundur, roh teratai kecil itu melompat-lompat di punggung kakinya, dan dia sangat menikmatinya. Chen Ping'an tidak berani minum terlalu banyak anggur obat penyempurnaan dasar di dalam labu pemeliharaan pedangnya. Sebaliknya, ia dan Zheng Dafeng hanya minum 1/4 liter anggur osmanthus masing-masing. Zheng Dafeng mengobrol tentang banyak teman sebaya Chen Ping'an dari kota kecil, termasuk Ma Kuxuan, Song Jixin, Zhao Yao, dan Lin Shuyi, dan ia juga berbicara tentang beberapa anak yang lebih muda dari Chen Ping'an, seperti Li Baoping dan Gu Ken. Ia memberitahu Chen Ping'an bahwa ia bahkan tidak pernah menyangka Chen Ping'an akan selamat, apalagi mencapai ketinggiannya saat ini. Pei Qian sebenarnya sudah tertidur di suatu waktu di malam hari, jadi ia tidak mendengar semua cerita tentang Jewel Small World ini. Zheng Dafeng bertanya kepada Chen Ping'an tentang porselennya yang terikat, dan Chen Ping'an tersenyum dan menjawab bahwa itu adalah pemberat kertas porselen putih yang bentuknya seperti naga tanpa tanduk, dan dia menyimpan beberapa pecahan pemberat kertas itu di dalam pot tanah liat di sudut kediaman leluhurnya di lorong vas tanah liat. Bahkan jika sudah selesai, itu tidak akan dipersembahkan kepada klan kekaisaran Li Agung. Sebaliknya, itu kemungkinan besar akan menjadi bagian dari koleksi rahasia milik bangsawan abadi tertentu. Menurut Dewa Pedang Tua dari Tembok Besar Pedang Qi, lorong vas tanah liat awalnya memiliki bakat untuk menjadi dewa bumi. Zheng Dafeng tidak berbicara lebih jauh tentang hal ini, dan Chen Ping'an juga tidak bersikeras untuk membahasnya lebih lanjut. Zheng Dafeng menunjuk keluar sambil mengungkapkan, Pak Tua Zhao adalah leluhur cabang Zhao Yao dari klan Zhao di dunia kecil permata. Setelah dia meninggal, lelaki tua itu mengumpulkan jiwanya dan membuatnya menjadi jiwa yin. Jika dia beruntung, maka mungkin dia bisa menjadi dewa gunung tertentu di kekaisaran Li Agung suatu hari nanti. Dia pasti tidak akan bisa meniru kebangkitan Weibo yang luar biasa dan naik menjadi dewa gunung utara. Setidaknya ada kemungkinan dia bisa menjadi dewa gunung sekelas ayah Gu Ken. Aku sudah menemukan jawabannya sendiri, jawab Chen Ping'an sambil mengangguk. Qi Jingchun telah meninggalkan 3 hembusan angin musim semi, masing-masing untuk Chen Ping'an, Zhao Yao, dan Song Jixin. Zhao Yao tidak dapat menyimpan segel musim semi yang paling berharga miliknya, tetapi Qi Jingchun berkata bahwa dia tidak kecewa karenanya. Awalnya, Chen Ping'an agak bingung mendengar ini. Mengingat kepribadian Qi Jingchun, dia jelas tidak merasa seperti itu karena dia tidak memiliki harapan besar pada Zhao Yao sejak awal. Faktanya, dibandingkan dengan Song Jixin, Qi Jingchun sebenarnya lebih menghargai Zhao Yao. Berpikir kembali sekarang, Chen Ping'an menyadari bahwa Qi Jingchun kemungkinan besar berharap bahwa dengan kehilangan segel musim semi, Zhao Yao akan dapat menyingkirkan semua ikatan yang mereka berdua miliki. Dari sana dan seterusnya, ia dapat membangun sesuatu sendiri atau beralih ke cabang ajaran lain. Mungkin itu akan memungkinkannya untuk menjalani kehidupan yang aman dan damai, dan itu adalah hasil yang sangat baik di mata Qi Jingchun. Chen Ping'an merasa ia tidak dapat berpikiran terbuka seperti Qi Jingchun. Mungkin ia akan mampu di masa depan setelah membaca lebih banyak buku dan bertemu lebih banyak orang, tetapi paling tidak, ia jelas tidak bisa dalam keadaannya saat ini. Zheng Dafeng juga mengungkapkan sebuah rahasia kecil yang berkaitan dengan Ma Kuxuan.
dia memberitahu Chen Ping'an bahwa kucing putih milik Ma Kuksuan adalah makhluk yang sangat istimewa, setidaknya setara dengan ikan mas emas dalam keranjang Raja Naga milik Gao Xuan, gelang naga api yang dikenakan oleh Ruan Xiu, ukiran naga kayu milik Zhao Yao, ikan lele kecil milik Gu Ken, dan ular berkaki 4 milik Song Jixin. Namun, berbeda dengan kelima orang ini, kucing putih itu telah memasuki dunia kecil permata secara diam-diam, dan ia hanya akan menerima Ma Kuksuan sebagai tuannya. Chen Ping'an memberitahu Zheng Dafeng tentang dua pertempurannya melawan Ma Kuksuan, yang pertama di makam abadi, dan yang kedua di jalanan negara pakaian berwarna-warni. Zheng Dafeng sangat terhibur mendengar hal ini, dan ia tidak menganggapnya terlalu serius. Ia memberitahu Chen Ping'an bahwa kira-kira sekali setiap 500 hingga 1000 tahun di dunia kecil permata, sepasang musuh bebuyutan atau teman seumur hidup akan muncul. Contoh sahabat adalah dua leluhur klan Chao dan klan Yuan dari Kekaisaran Li Agung. Kali ini, mungkin giliran Chen Ping'an untuk menjalin persaingan seumur hidup dengan Ma Kuksuan. Chen Ping'an menoleh keluar, dan dia mendapati bahwa pagi pertama tahun baru telah tiba. Pada waktu yang sama tahun lalu, dia masih terhuyung-huyung di tanah terberkati bunga teratai seperti jiwa yang tersesat, dan jika dipikir-pikir kembali, itu terasa seperti sudah lama sekali. Begitu Pei Qian bangun, dia langsung bergegas keluar ke gang untuk menyalakan petasan. Mungkin karena dia benar-benar menjadi lebih bijak setelah setahun berlalu, tetapi sebelum menyalakan petasan, dia dengan penuh perhatian bertanya kepada Jiwa Yin klan Cao apakah dia akan takut dengan suara petasan, dan Jiwa Yin itu tersenyum dan meyakinkannya bahwa dia tidak akan takut. Saat mendengarkan suara petasan meledak di gang, Zheng Dafeng tiba-tiba berkata, "Saat Pei Qian di sampingmu, kau bisa menahan dan mengawasinya, tapi apa yang terjadi setelah dia meninggalkanmu?" Chen Ping'an mempertimbangkan pertanyaan itu sejenak, lalu menjawab, "Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengajarinya apa yang benar dan apa yang salah sebelum dia meninggalkan saya. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kompas moral untuk membimbingnya, dan dia tidak perlu mendengar saya memberitahu dia apa yang harus dilakukan sepanjang waktu." Chen Ping'an menggambar sebuah lingkaran di tanah dengan kakinya sambil berbicara, lalu melanjutkan, "Saat ini, dia masih muda, jadi saya harus membuat aturan untuknya dan mengurungnya dalam lingkaran kecil. Dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan selama dia tetap berada dalam lingkaran itu, tetapi jika dia keluar dari lingkaran itu, maka saya harus menegurnya dan memberitahu dia apa kesalahannya. Ini harus menjadi proses yang lambat, dan saya tidak boleh menjadi tidak sabar. Dia baru berusia 10 tahun sekarang, dan menurutku dia sudah cukup baik untuk usianya. Bisakah dia dibandingkan dengan saat kau berusia 10 tahun? Zheng Dafeng bertanya sambil tersenyum. Mengapa membandingkannya denganku? Chen Ping'an bertanya sambil tersenyum. Pei Qian adalah Pei Qian, dan Chen Ping'an adalah Chen Ping'an. Pei Qian sangat beruntung telah bertemu denganmu, Zheng Dafeng mendesah. Chen Ping'an menoleh ke Zheng Dafeng, lalu bertanya, "Bukankah kau juga sangat beruntung telah bertemu denganku? Aku hanya melewati kota naga tua 2 kali, dan aku sudah harus menjadi mentor Dao dan pelindung Dao Mu. Kalau terus begini, aku akan terlalu takut untuk kembali ke kota naga tua lagi. Kau melakukannya dengan baik sebagai mentor Daoku, tetapi harus kukatakan, kau benar-benar gagal dalam tugasmu sebagai pelindung Daoku," sindir Zheng Dafeng. Chen Ping'an tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini, menangkupkan tinjunya sebagai permintaan maaf pura-pura sambil berkata, "Maafkan aku, kemampuanku agak terbatas sebagai seniman bela diri tingkat 5. Zheng Dafeng memutar matanya sebagai tanggapan, lalu mendesah pada dirinya sendiri. "Bagaimana aku bisa menemukan istri seperti ini?" Pei Qian berjalan sambil membawa kemoceng di bahunya, sambil menyatakan bahwa ia sedang mengistirahatkan tongkat pendakiannya. Begitu ia melangkah keluar ke halaman belakang, ia segera mulai memberikan ucapan selamat kepada semua orang. Dia mendoakan Wei Xian beruntung mendapatkan istri yang cantik, dia mendoakan Liu Baixiang beruntung dalam meningkatkan keterampilan Go-nya, mendorongnya untuk masuk ke dalam 100 pemain Go teratas di dunia, dia mendoakan Sui Yubian tidak akan pernah keriput dan semakin muda setiap harinya, dia mendoakan Julian untuk meningkatkan keterampilan memasaknya lebih jauh lagi, dia mendoakan Jiwa Yin Klan Zhao untuk membuat kemajuan pesat dalam basis kultivasinya sehingga dia akan dapat membawanya terbang ke langit, dan dia mendoakan Zheng Dafeng tahun yang menguntungkan untuk tokonya. Terakhir, Pei Qian mendoakan tahun yang makmur untuk Chen Ping'an, tahun di mana dia akan terus-menerus dibanjiri oleh emas, perak, dan harta karun yang kuat. Jelas, dia tidak ingin lagi menjadi beban bagi semua orang di tahun baru ini. Mungkin keberuntungan Pei Qian akhirnya berubah, tetapi meskipun dia hanya mampu mengucapkan hal-hal buruk di masa lalu, dia tampaknya sekarang telah menjadi peramal keberuntungan, dan keberuntungan yang dia bicarakan terwujud pada hari pertama tahun itu. Menurut adat dan tradisi benua botol berharga timur, hari pertama tahun itu adalah hari yang dikhususkan untuk bersantai dan rekreasi, dan tidak ada pekerjaan yang boleh dilakukan pada hari ini. Namun, Fen Junmao telah tiba di toko obat debu pagi-pagi sekali,
Dan selain bertanya kepada Chen Ping'an kapan dia akan kembali ke Lautan Awan untuk memurnikan barang ikatannya, dia juga membawakannya 3 kantong koin tembaga saripati emas, 1 kantong untuk masing-masing dari 3 jenis. Secara total, ada sekitar 3 lusin koin tembaga saripati emas, yang semuanya telah disediakan oleh Kaisar Kekaisaran Li Agung. Lebih jauh, dia telah berjanji bahwa masih akan ada lebih banyak lagi yang akan datang. Saat pasukan Kekaisaran Li Agung terus bergerak ke selatan, semua dewa gunung dan sungai yang tidak sah yang mereka temui, dan bahkan beberapa dewa gunung dan sungai yang sah dan yang menolak untuk tunduk pada Kekaisaran Li Agung, akan dihancurkan tubuh dewa mereka, dengan demikian menyediakan pecahan tubuh dewa yang dibutuhkan untuk memurnikan koin tembaga saripati emas. Chen Ping'an menoleh ke Zheng Dafeng dengan ekspresi bingung, dan Zheng Dafeng juga sama bingungnya saat bertanya, bukankah koin tembaga esensi emas tidak lagi dipalsukan? Itulah mengapa klan Song memasukkannya dalam kompensasi mereka? Bagaimana mereka akan menunjukkan ketulusan mereka kepadamu jika mereka tidak menawarkan sesuatu yang istimewa? Fen Junmao mencibir. Tidak mungkin Kekaisaran Li Agung akan bertindak sejauh ini kecuali orang tua itu secara pribadi memberikan tekanan pada Kaisar. Akan jauh lebih baik bagi Kekaisaran Li Agung untuk menggunakan pecahan dewa ini untuk memperkuat tubuh dewa dari 3 dewa gunung agung lainnya. Chen Ping'an mengangguk setuju dengan ini. Wajah Zheng Dafeng tampak bingung saat dia merenung, tapi sepertinya itu bukan sesuatu yang akan dilakukan lelaki tua itu. Wajah Fen Junmao tampak jengkel saat dia mengungkapkan, belum lama ini, sebuah kapal antar benua yang berlayar ke selatan dari benua bulu utara melewati benua botol harta karun timur, dan saat kapal itu lewat, seorang pria jatuh dari langit sebelum jatuh ke tanah. Pada titik ini, hampir semua orang di wilayah utara benua botol harta karun timur telah mendengar bahwa ada seniman bela diri tingkat 10 lainnya di benua itu selain Song Changjing. Itu pasti Li Er. Aku ingin tahu kapan dia akan tiba di kota naga tua, renung Zheng Dafeng. Dengan asumsi dia naik kapal dari stasiun feri di prefektur mata air naga, selama dia bersedia mengeluarkan uang untuk mempercepat kapal, dia seharusnya tiba dalam beberapa hari ke depan, kata Fen Junmao. Jadi dia pergi dari benua Rit lengkap utara ke Kekaisaran Li Agung di wilayah paling utara benua botol berharga timur, dan sekarang, dia datang ke kota naga tua di wilayah paling selatan benua itu. Ini benar-benar perjalanan yang panjang baginya, Zheng Dafeng terkekeh. Senyum di wajahnya kemudian sedikit memudar saat dia bertanya, bagaimana keadaan di Sekte Daun Parasol? Seringai dingin muncul di wajah Fen Junmao saat dia mengejek, tidak ada satupun dewa bumi yang tidak punya nyali di kota naga tua yang berani pergi ke benua Daun Parasol untuk mengumpulkan informasi. Benua botol harta karun timur selalu berada di bawah benua Daun Parasol, dan Sekte Daun Parasol adalah kekuatan abadi yang paling kuat dan mendominasi di benua Daun Parasol, jadi tidak ada yang berani melanggar otoritasnya. Mungkin klan Fu bisa mendapatkan beberapa informasi orang dalam tentang apa yang terjadi, tetapi klan besar lainnya di kota itu mungkin juga tidak tahu apa-apa tentang Sekte Daun Parasol. Karena itu, tebakanku adalah Sekte Daun Parasol sedang dalam masalah serius saat ini. Kalau tidak, Fu Qi tidak akan menawarkan pembawa hujan naga tua itu sebagai kompensasi, selain sesuatu yang bahkan tidak terpikirkan olehku. Namun, Fu Qi mengatakan kepadaku bahwa ia masih perlu mendiskusikan masalah ini dengan balai leluhur klan Fu, tetapi ia akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan persetujuan semua orang. Barang itu akan kukirimkan kepadamu kapanpun kau memutuskan untuk meninggalkan naga tua pembawa hujan. Mengapa kalian berdua tidak mencoba menebak apa itu? Mengingat rekam jejak Pei Qian baru-baru ini dalam mengucapkan hal-hal baik, Chen Ping'an buru-buru memanggilnya ke halaman, lalu secara singkat memberitahunya tentang situasi klan Fu sebelum mendesak, coba tebak apa itu. Bersikaplah ambisius semampunya. Pei Qian memikirkannya dengan saksama, lalu bertanya dengan malu-malu, mungkinkah itu adalah alat surgawi semu? Fen Junmao terdiam, sementara Chen Ping'an dan Zheng Dafeng tertawa terbahak-bahak. Pada hari kelima bulan pertama, lelaki tua bergelar tombak sepanjang kaki itu sekali lagi nongkrong di toko obat debu, dan dia mengemil beberapa biji bunga matahari sambil mengobrol dengan Pei Qian. Sepertinya mereka berdua sedang berlomba membanggakan diri. Pada hari ini, toko itu dikunjungi oleh tamu lain. Seorang lelaki pendek, tetapi tegap berjalan ke gang, dan saat dia lewat, bahkan lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Lelaki ini jauh lebih langka daripada kultivator tingkat giok kasar. Bahkan sebelum keempat seniman bela diri gulungan gambar itu melihat pengunjung ini, keempatnya langsung diliputi rasa takut yang tidak dapat dijelaskan. Itu adalah rasa takut yang muncul secara naluriah dari lubuk hati mereka, dan saat pengunjung mendekati toko, mereka berempat merasa seolah-olah mereka sedang menyaksikan seekor naga banjir besar yang memaksa masuk ke sungai kecil. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri seperti itu ada di dunia ini? Sebaliknya, Chen Ping'an dan Zheng Dafeng tampak sangat santai, dan hanya setelah mengukur reaksi mereka, hati keempat seniman bela diri gulungan gambar itu menjadi tenang.
Wei Xian menggosok-gosokkan kedua tangannya dengan penuh harap, sementara Julian berdiri tegak dengan tatapan penuh semangat di matanya. Lu Baixiang dan Sui Youbian sama-sama mendongak dari papan go yang diletakkan di antara mereka, dan keempatnya menunggu dengan napas tertahan. Chen Ping'an dan Zheng Dafeng berjalan masuk ke toko, dan yang terakhir melihat sekeliling sejenak sebelum bertanya, "Istrimu tidak ikut denganmu?" Wajah Li Er tidak menunjukkan banyak emosi saat dia melihat Zheng Dafeng, dan dia menjawab, "Jika guru kita tidak memintaku untuk menunggu sebentar, aku pasti sudah berada di Sekte Daun Parasol sekarang." Zheng Dafeng menggaruk kepalanya sendiri dan tidak mengatakan apa-apa. Li Er menoleh ke arah Chen Ping'an, lalu menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat sambil berkata, "Chen Ping'an, Li Huai telah menjadi jauh lebih dewasa dan bijaksana setelah perjalanannya bersamamu. Dia telah mempelajari banyak hal yang tidak diajarkan dalam buku, dan untuk itu, aku berterima kasih padamu. Tuan Qi telah mengajari Li Huai dengan sangat baik. Sekarang setelah Tuan Qi pergi, kau telah mengambil alih tugas dan melakukan pekerjaan yang sama hebatnya, jadi aku harus memanggilmu Tuan Chen. Hari ini aku harus pergi untuk menghancurkan aula leluhur Sekte Daun Parasol, jadi aku tidak bisa membuang banyak waktu di sini. Namun, sebelum aku pergi, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Biasanya, aku hanya akan menggunakan tinjuku jika seseorang dalam keluargaku menderita ketidakadilan, tetapi aku berjanji bahwa mulai sekarang, yang perlu kau lakukan hanyalah memberi perintah, dan siapapun yang menurutmu harus dipukuli akan dipukuli. Jika aku ragu-ragu bahkan untuk sesaat, maka aku bukan lagi ayah Li Huai." Kemudian dia menangkupkan tinjunya sekali lagi sambil berkata, "Selamat tinggal." Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Setelah kunjungan Li Er, situasi di kota Naga Tua menjadi lebih jelas. Meskipun dia hanya berkunjung sebentar ke toko obat debu, fakta bahwa seorang seniman bela diri tingkat 10 telah mengunjungi toko itu merupakan pernyataan yang menggema. Mungkin klan San, Ding, Fang, dan Hou masih belum menyadari hal ini, tetapi semua yang akan terungkap dari titik ini dan seterusnya pada dasarnya sudah diputuskan. Kekuatan dan sumber daya kota Naga Tua akan mulai bergerak ke utara, semakin dekat dengan pasukan Kekaisaran Li Agung, yang telah memantapkan dirinya di wilayah tengah benua botol harta karun timur. Sebaliknya, klan Fu, klan Fen, dan semua orang di toko obat debu sudah sepenuhnya menyadari hal ini. Tidak lama setelah Li Er pergi, beberapa orang dari klan Fen datang ke toko untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada semua orang. Mereka semua adalah wajah yang dikenal oleh Chen Ping'an. Tentu saja, Fen Junmao dan Fen Er datang berkunjung, dan mereka ditemani oleh Bibi Gui dari Pulau Osmanthus dan satu-satunya murid langsungnya, Jin Shu, gadis Osmanthus yang pernah melayani Chen Ping'an selama ia berada di Pulau Osmanthus. Ada pula pendekar pedang Golden Courtier Mag, yang telah melatih Chen Ping'an dalam ilmu pedang selama beberapa waktu. Bibi Gui sangat jarang menginjakkan kaki di pesisir kota Naga Tua. Meskipun Pulau Osmanthus bolak-balik antara kota Naga Tua dan Gunung Stalaktit 2 kali setiap tahun, banyak orang di aula leluhur klan Fen bahkan belum pernah melihatnya sekalipun. Pria tua dengan gelar tombak sepanjang kaki itu mengira bahwa hari ini akan menjadi hari yang biasa-biasa saja, dan ia merasa sedih karena mungkin ia bahkan tidak akan dapat melihat sekilas Sui Youbian, jadi ia senang melihat begitu banyak wanita mengunjungi toko itu. Ia segera mulai membuat dirinya berguna, melayani para wanita dengan tekun, membawakan mereka minuman dan makanan ringan, dan hampir seperti ia telah menjadi karyawan toko itu. Setelah berjalan masuk ke toko, Bibi Gui melirik pria tua itu, yang kebetulan menatapnya pada saat yang sama, dan mata mereka bertemu sesaat. Bibi Gui tersenyum sopan padanya sebelum mengalihkan pandangannya lagi. Di mata lelaki tua itu, penampilan Bibi Gui tidak terlalu istimewa, tetapi dia adalah wanita yang sangat baik dan anggun, tipe yang cocok untuk menjadi istri dan ibu. Tidak mengherankan bahwa putra sulung Jiang Xiangzhen telah menggunakan hubungannya dengan sekte tablet giok untuk menekannya, berharap untuk membeli Pulau Osmanthus yang bolak-balik antara kota Naga Tua dan Gunung Stalaktit dari klan Fen. Bibi Gui tidak dapat memastikan basis kultivasi lelaki tua itu, tetapi menurut penilaiannya, lelaki tua itu memiliki tubuh yang sempurna, jiwa yang lincah, dan jiwa yang lentur. Jika saat ini ia benar-benar hanya seorang dewa bumi, maka ia pasti memiliki potensi untuk mencapai 5 tingkat atas di masa depan. Bahkan di antara para dewa bumi, terdapat perbedaan besar dalam hal kekuatan dan bakat. Chen Ping'an masuk ke toko untuk menyapa Bibi Gui secara langsung. Ia selalu sangat berterima kasih padanya, dan itu tidak ada hubungannya dengan status atau basis kultivasinya. Dalam perjalanan ke Gunung Stalaktit, Chen Ping'an mengalami saat-saat hampa pikiran selama krisis yang dideritanya saat melewati parit naga banjir. Saat itu Chen Ping'an merasa seolah-olah ia dapat melihat ke dalam hati semua orang di sekitarnya, dan hal itu benar-benar mengejutkannya, membuatnya merasa seolah-olah seluruh dunia ini dipenuhi dengan kejahatan dan niat jahat. Setelah itu, ia mengalami sedikit depresi di halaman rumahnya. Selama masa-masa gelap itu,
ia hanya dapat mengingat dua sumber kehangatan dan cahaya dalam hidupnya. Yang pertama adalah seniman dengan nama keluarga Fan, yang telah melukis 3 lukisan untuknya, dan yang kedua adalah Bibi Gui, yang mampu mempertahankan kondisi mental yang tenang bahkan setelah menyaksikan begitu banyak sisi dunia. Fan Er minta izin untuk mengunjungi kamar Zheng Dafeng, tetapi kecewa karena potret Sui Youbian sudah tidak ada lagi. Sementara itu, Chen Ping'an sedang mengobrol dengan Bibi Gui dan yang lainnya di ruang tamu di luar. Di dalam kamarnya, Zheng Dafeng berdeham sambil berkata dengan serius, mengolah pikiran sama pentingnya dengan melatih tubuh, jadi jangan lakukan hal-hal yang tidak bermoral seperti itu lagi. Fan Er awalnya agak bingung dengan sikap serius Zheng Dafeng, tetapi raut wajahnya segera menunjukkan kesadaran, lalu ia berpura-pura malu dan menyesal sambil berkata, senimanku juga ikut bersalah atas hal ini. Niatku semula adalah agar ia melukis seorang wanita cantik dengan harapan lukisan itu akan membuatmu dalam suasana hati yang lebih baik. Aku tahu bahwa kau selalu sangat mengagumi Dewi Surgawi Sui, dan aku selalu ingin melakukan sesuatu untukmu sebagai muridmu, jadi aku memberikan gambaran kepada senimanku tentang kecantikan Dewi Surgawi Sui yang memukau dengan harapan ia akan melukis potretnya yang menawan. Zheng Dafeng sangat senang melihat betapa bijaknya muridnya itu. Ternyata, Sui Youbian telah tiba di pintu masuk kamar Zheng Dafeng pada suatu saat, dan dia mencibir, seniman dari klan Fan Mu itu pasti benar-benar seorang pekerja ajaib yang telah melukis potret diriku yang begitu akurat hanya dengan deskripsi lisan darimu. Alis Jin Shu sedikit berkerut setelah mendengar ini. Meskipun dia tidak memiliki perasaan romantis terhadap Fan Er, dia tetap merupakan pewaris tak terbantahkan dari pemimpin klan Fan, dan Pulau Osmanthus secara teknis sudah berada di bawah kepemilikannya. Menurut Chen Ping'an, Sui Youbian adalah pengikutnya. Untuk membuatnya lebih menyanjung, dia seperti tetua tamu, tetapi untuk mengatakannya dengan lebih jujur, dia pada dasarnya hanyalah seorang pelayan, dan di mata Jin Shu, sangat tidak pantas bagi seorang pelayan seperti dia untuk berbicara kepada Fan Er seperti ini. Namun, mengingat semua kerusuhan baru-baru ini di kota Nagatua, Bibi Gui telah memperingatkannya untuk sangat berhati-hati dengan kata-kata dan tindakannya. Oleh karena itu, meskipun dia agak tidak senang dengan sikap tidak sopan Sui Youbian, dia tidak mengatakan apapun. Meskipun dia adalah satu-satunya murid Bibi Gui, dia sangat menyadari bahwa tidak ada tempat baginya untuk berbicara dalam pertemuan ini. Oleh karena itu, dia mengalihkan pandangannya dari Sui Youbian dan kembali memperhatikan Chen Ping'an. Belum lama ini mereka bertemu, tetapi di matanya, Chen Ping'an telah mengalami perubahan drastis. Dia bukan lagi pemabuk kecil dari desa seperti dulu. Semua sifat kekanak-kanakan yang tidak dewasa telah sepenuhnya memudar, dan telah digantikan oleh semacam ketenangan dan ketentraman. Pada saat ini, dia mengenakan jubah putih dengan jepit rambut giok putih di rambutnya, dan labu anggur merah yang sudah dikenalnya masih diikatkan di pinggangnya. Dia telah menjadi jauh lebih tinggi, dan duduk dengan cara yang sangat formal, tetapi entah bagaimana tidak tampak kaku sama sekali. Dia suka melakukan kontak mata dengan orang-orang yang diajaknya bicara, dan dia selalu tersenyum santai dan tulus. Jin Shu kemudian memperhatikan gadis kecil berkulit gelap yang berdiri di samping Chen Ping'an. Dia memiliki sepasang mata yang sangat besar yang dengan cepat bergerak dari satu sisi ke sisi lain, melirik secara sembunyi-sembunyi bolak-balik antara Jin Shu dan Bibi Gui. Jin Shu memberinya senyum hangat, dan Pei Qian menanggapi dengan ramah. Dari sudut pandang Pei Qian, semua kakak perempuan yang cantik ini, termasuk Yao Jin dan Su Youbian, memiliki kantong uang yang besar. Menurut Zheng Dafeng, ada sejenis roh yang sangat suka memindahkan kekayaan, dan Pei Qian merasa seperti dia adalah perwujudan manusia dari roh tersebut. Jin Shu tidak menyangka akan bertemu dengan seorang gadis kecil di sini, jadi dia tidak membawa uang tahun baru. Sebaliknya, Bibi Gui jauh lebih siap, mengeluarkan kantung parfum kecil yang dijahit dengan rumit. Kantung parfum itu mengeluarkan gumpalan energi spiritual berwarna putih, dan kilatan cahaya hijau samar terlihat berkelap-kelip di dalamnya. Selain itu, kantung itu mengeluarkan aroma harum, dan jelas bahwa itu bukan kantung parfum biasa. Chen Ping'an langsung dapat menebak bahwa kantung itu kemungkinan besar berisi daun Osmanthus yang diikat dari pohon leluhur di Pulau Osmanthus, dan dia langsung menolak hadiah itu. Pei Qian menjadi sangat jeli saat ini, dan dia dapat melihat bahwa Chen Ping'an tidak ingin dia menerima hadiah ini, jadi dia menggelengkan kepalanya dan menolaknya juga. Bibi Gui bersikeras memberikan kantong parfum itu kepada Pei Qian sebagai hadiah pertemuan pertama, dan pada akhirnya, Chen Ping'an tidak punya pilihan selain mengalah dan menyuruhnya menerima hadiah itu. Tentu saja, kantong parfum itu akan menjadi miliknya untuk tujuan penyimpanan yang aman. Pei Qian menerima kantong parfum itu dengan hormat dengan kedua tangan dari Bibi Gui, lalu membungkukkan badan sebagai tanda terima kasih sebelum mendoakan Bibi Gui agar selalu sehat dan awet muda.
Bibi Gui sangat senang dengan etiketnya yang sempurna, dan dia menepuk kepala kecil Pei Qian sambil bercerita tentang bagaimana Chen Ping'an sudah memiliki halaman atas namanya di Pulau Osmanthus, dan bahwa dia juga ingin memberi Pei Qian halaman kosong kecil di kapal yang diberi nama Istana Katak. Pei Qian benar-benar terkejut dengan sikap ini. Dia memberiku seluruh rumah? Mungkinkah semua wanita tua di bawah langit sangat murah hati? Bibi Gui, aku tidak bisa menerima ini. Ini terlalu berlebihan, kata Chen Ping'an sambil tersenyum kecut. Aku memberikan halaman itu kepada Pei Qian, apa hubungannya denganmu? Bibi Gui membalas dengan ekspresi meremehkan. Chen Ping'an berdeham, lalu berteriak dengan suara tegas, Pei Qian. Pei Qian segera berdiri tegak dan berkata dengan suara lembut, seorang majikan sehari, seorang ayah seumur hidup. Perintah majikanku tidak dapat dibantah. Jika tidak, aku akan mengabaikan nilai-nilai kesetiaan dan bakti kepada orang tua. Apakah kamu yang mengajarinya? Bibi Gui bertanya sambil menoleh ke Chen Ping'an dengan ekspresi geli. Chen Ping'an merasa sangat malu saat menjawab, dia pasti mempelajarinya sendiri dari semua buku yang telah kutuliskan setiap hari. Itu semua karena Anda mengajari saya dengan baik, guru. Pei Qian menyanjung, tetapi malah mendapat pukulan di kepalanya karena usahanya. Pei Qian segera memeluknya dengan ekspresi bingung dan marah di wajahnya, bertanya-tanya apa kesalahannya. Setelah mengantar Bibi Gui dan yang lainnya keluar dari gang, Chen Ping'an berjalan berdampingan dengan Ma Zi, menanyakan beberapa hal tentang pemeliharaan dan penyempurnaan pedang, dan Ma Zi dengan senang hati meneruskan pengetahuannya. Pada hari ke-9 bulan pertama, merupakan kebiasaan bagi semua rumah tangga di kota Naga Tua untuk menyiapkan bunga, lilin, dan hidangan vegetarian untuk berdoa kepada surga memohon keberuntungan di tempat-tempat yang tidak tertutup oleh tempat berteduh, seperti sumur langit dan di sudut-sudut jalan. Meskipun tidak ada penduduk asli kota Naga Tua di toko obat debu, Zheng Dafeng menjalankan tradisi ini bahkan lebih tekun daripada warga kota Naga Tua. Dia bahkan tidak menyiapkan banyak hal untuk pergantian tahun, tetapi pada hari ini, dia sendiri yang menyiapkan bunga, lilin, dan buah-buahan, lalu memasak sendiri beberapa hidangan vegetarian. Dia menyiapkan 3 meja dupa dengan ketinggian yang berbeda-beda di ruang atas halaman belakang, lalu menyalakan 3 batang dupa sebelum berlutut 3 kali dan bersujud 9 kali. Ini adalah formalitas yang lebih sedikit daripada yang dilakukan oleh para kaisar saat menyembah surga, tetapi jauh melampaui formalitas yang diharapkan dari orang kebanyakan untuk acara yang sama. Jiwayin Clan Zhao juga menanggapi hal ini dengan sangat serius, dan meskipun dia tidak mempersembahkan dupa, dia menjalankan formalitas berlutut dan bersujud dengan tekun seperti yang dilakukan Zheng Dafeng. Pei Qian memperhatikan mereka berdua dengan tatapan penasaran di matanya, sementara Chen Ping'an hanya melirik sekilas sebelum mengalihkan pandangan. Ini menyangkut rahasia tertentu dari Zheng Dafeng dan Jiwayin, dan meskipun Zheng Dafeng tidak berusaha menyembunyikan ini dari Chen Ping'an, akan menjadi kasar dan mengganggu bagi Chen Ping'an untuk menatapnya. Pada hari ini, Chen Ping'an bertugas sebagai penjaga toko sementara dan akuntan toko obat seperti biasa. Dia telah melakukan persiapan yang diperlukan untuk memperbaiki segel airnya, sehingga dia bisa segera naik ke lautan awan lagi. Mengenai alat pseudo surgawi mana yang akan dipersembahkan Fu Qi, itu adalah sesuatu yang sangat ingin dia lihat. Pada akhirnya, tindakan Du Mao dan Sekte Daun Parasolah yang telah melibatkan Kaisar Kekaisaran Hali Agung. Kaisar Kekaisaran Li Agung tentu saja tidak akan mencoba dan membuat musuh dari Chen Ping'an dan Zheng Dafeng, tetapi dia jelas meremehkan pengorbanan yang diperlukan bagi seorang kultivator tingkat Ascension untuk melanggar aturan dan meninggalkan sekte mereka. Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak koin tembaga esensi emas yang dipersembahkan oleh Kaisar Kekaisaran Li Agung, Chen Ping'an akan selalu merasa dibenarkan untuk menuntut lebih banyak. Kantung koin tembaga esensi emas yang diberikan kepadanya oleh Zheng Dafeng dulu telah dilahap oleh jubah anggur manis emas. Permata yang dijepit di mulut naga emas yang disulam di bagian tengah jubah menjadi semakin berlimpah dengan energi spiritual, dan jubah itu tidak hanya telah dikembalikan ke kondisi baru, tetapi juga telah ditingkatkan dalam prosesnya. Menurut Jiwayin Clan Zhao, selama Chen Ping'an dapat terus memberinya lebih banyak koin tembaga esensi emas, jubah itu pasti akan dapat menjadi alat surgawi semu. Namun, Chen Ping'an agak enggan untuk melakukannya sejauh itu. Koin tembaga esensi emas cukup sulit didapat, dan di samping itu, Zheng Dafeng telah memberitahunya bahwa begitu ia mencapai 3 tingkat tempering pikiran, artefak abadi yang dimilikinya hanya akan menjadi semakin tidak berguna, sampai-sampai mereka mungkin menjadi penghalang. Pada hari ke-11 bulan pertama, semua rumah tangga di kota Naga Tua menjalankan tradisi lain, yang mewajibkan tidak boleh menggunakan perkakas batu, termasuk barang-barang seperti penggiling, lesung, dan alu pada hari itu. Pada titik ini, Pei Qian telah belajar untuk menyelesaikan transkripsinya lebih awal setiap hari daripada menundanya hingga menjelang tidur. Hal ini kemungkinan besar merupakan hasil pengawasan harian Chen Ping'an saat ia membuat transkripsinya. Pada hari itu, saat Pei Qian sedang membuat transkripsinya, ia tiba-tiba mengajukan pertanyaan kepada Chen Ping'an.
Pertanyaan itu berkaitan dengan sebuah bagian dalam buku yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh memakan ikan atau membunuh burung selama musim semi, yang membuatnya bertanya-tanya apakah itu berarti seseorang tidak boleh pergi memancing di musim semi. Chen Ping'an tidak langsung menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, ia mendesak Pei Qian untuk terus membuat transkripsinya, dan baru setelah Pei Qian selesai, Chen Ping'an memberinya jawaban. Ia mengatakan bahwa ini adalah pepatah yang mendorong orang untuk bersikap baik kepada dunia di sekitar mereka. Akan tetapi, jika seseorang harus bekerja keras hanya untuk bertahan hidup, maka akan bodoh jika mereka mematuhi mantra-mantra seperti itu yang seharusnya hanya berlaku bagi mereka yang berada di posisi yang lebih istimewa. Jika seseorang tidak perlu khawatir tentang makanan untuk bertahan hidup, maka mereka dapat mematuhi pepatah ini, tetapi pada saat yang sama, akan salah jika mereka menegur orang yang kelaparan karena menangkap ikan dan burung untuk mengisi perutnya selama musim semi. Hanya dengan menunjukkan simpati dan pengertian kepada manusia lain, seseorang dapat berharap untuk mengembangkan empati terhadap seluruh dunia, jadi meskipun pepatah ini tertuang dalam sebuah buku, pepatah ini tetap hanya berlaku dalam keadaan tertentu. Pei Qian mengangguk sebagai jawaban, memberitahu Chen Ping'an bahwa ia merasa seperti memahami apa yang dikatakannya. Tidak apa-apa bahkan jika kamu tidak mengerti. Ingat saja apa yang telah kukatakan dan berusahalah untuk memahaminya di kemudian hari, kata Chen Ping'an sambil tersenyum. Aku berbohong kepadamu tadi, aku sama sekali tidak mengerti, ungkap Pei Qian sambil tersenyum, menerima pukulan lagi di kepalanya karena kejujurannya. Hari itu adalah hari yang damai di toko obat debu, dan Pei Qian sedang menyaksikan Chen Ping'an berlatih meditasi berjalan 6 langkah di halaman. Tiba-tiba, Chen Ping'an menghentikan langkahnya, lalu memerintahkan Pei Qian untuk ikut masuk ke toko bersamanya sebelum meminta jiwa Yin Clan Zhao untuk menciptakan dunia kecil yang terisolasi bagi mereka berdua. Baru saat itulah ia mulai mengajari Pei Qian mantra, rute sirkulasi Qi, dan perubahan kecepatan teknik 18 penghentian. Ia kemudian mengeluarkan diagram yang menggambarkan sosok manusia dengan semua titik akupunturnya ditandai sebelum menunjukkan titik akupuntur yang relevan kepada Pei Qian satu persatu. Ini adalah versi teknik 18 penghentian yang telah diubah oleh Haliang. Dari semua generasi pendekar pedang muda di tembok besar Qi Pedang, hanya sekelompok kecil orang, termasuk Ning Yao, yang telah mempelajari versi teknik 18 penghentian yang telah disempurnakan oleh Haliang. Pei Qian jelas tidak akan mampu menahan kerasnya latihan bela diri, jadi Chen Ping'an memutuskan untuk mengajarinya teknik 18 penghentian, yang tidak terlalu berat bagi tubuh dan terutama bergantung pada bakat kultivasi dao pedang seseorang. Mengenai seberapa jauh dia akan mampu menempuh jalan ini, Chen Ping'an sama sekali tidak memiliki harapan. Ingatan Pei Qian bahkan lebih baik daripada Chen Ping'an. Ini adalah sesuatu yang telah disadari oleh keempat seniman bela diri gulungan gambar itu sejak lama. Oleh karena itu, Chen Ping'an hanya menunjukkan semuanya 2 kali sebelum menyuruhnya pergi dengan diagram itu untuk mempelajarinya sendiri. Pada hari yang sama, saat senja, Pei Qian mendekati Chen Ping'an dengan ekspresi bersalah, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak cocok untuk berkultivasi. Bahkan setelah berlatih begitu lama, dia hanya mampu mengalirkan ki pedangnya hingga pemberhentian ketiga, dan dia tidak dapat membuat kemajuan lebih jauh melampaui titik itu. Chen Ping'an memukul kepalanya lagi sambil dengan tegas memarahinya, jangan terlalu ambisius saat mencoba mempelajari sesuatu. Pastikan untuk melakukannya selangkah demi selangkah. Pei Qian memberikan respons positif sebelum bergegas kembali ke kamarnya untuk melanjutkan bermain api. Dia sudah mampu mengendalikan arus api kecil itu, membuatnya mengalir kemanapun dia mau. Api itu mampu melesat melewati titik akupuntur dan meridiannya, dan api itu sangat patuh. Saat itu, api itu tidak dapat berhenti di tempat keempat, tetapi Pei Qian tidak memikirkannya dan hanya mengarahkan aliran api itu untuk pergi dan bermain di beberapa titik akupuntur lainnya. Dia tidak tahu betapa rendahnya perasaan Chen Ping'an saat dia membandingkan kemajuannya dengan kemajuannya. Pada hari ke-11 bulan pertama, toko obat debu menyambut tamu langka. Dia adalah Huang Ting dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Saat dia muncul, dia melihat seorang lelaki tua berjongkok di pintu masuk toko dan memakan biji bunga matahari. Dia langsung terpaku di tempatnya. Pria tua itu berkedip cepat padanya, jelas tidak ingin dia mengungkap kedoknya, jadi dia hanya bisa berpura-pura tidak mengenalnya, tetapi dalam hati, dia berteriak. Dalam hal senioritas, lelaki tua itu bahkan lebih tinggi dari Dewa Surgawi Gunung Kedamaian dan Ketenangan, sebenarnya, hanya Du Mao yang bisa dibandingkan dengannya. Mengenai dasar kultivasi, Du Mao telah menemui ajalnya, dan dao besarnya telah benar-benar runtuh, jadi sulit untuk mengatakan apakah jiwanya masih ada. Dengan itu, lelaki tua itu telah menjadi kultivator terkuat di benua daun parasol. Sekte Tablet Giok belum melakukan apapun, namun status sekte pembudidaya nomor 1 di benua daun parasol telah jatuh ke pangkuannya, dan sebagai pemimpin sekte, status lelaki tua itu secara alami telah lebih meningkat lagi. Dia benar-benar lelaki tua yang beruntung.
Kesan Huang Ting terhadap lelaki tua itu cukup netral. Bagaimanapun, kepribadian mereka sangat berbeda satu sama lain sehingga sulit baginya untuk membentuk pendapat konkret tentangnya. Chen Ping'an sangat terkejut dengan kunjungannya, tetapi dia menyatakan dengan cara yang langsung dan lugas, dengan mengikuti beberapa petunjuk dan intuisi saya menemukan istana bawah tanah kuno jauh di dalam urat bumi, dan saya akhirnya dapat menemukan platform pengunci naga di dalamnya, tetapi keratua pengkhianat itu masih belum ditemukan. Seolah-olah dia telah menghilang dari dunia agung sama sekali. Setelah itu, aku menerima surat pedang terbang dari pemimpin sekte kami, yang memberitahuku bahwa tidak perlu melanjutkan pencarianku, jadi aku segera kembali ke sekte. Setelah itu, kami menerima tablet giok aula leluhur itu darimu. Pemimpin sekte kami, Akademi Penakluk Besar, dan seorang kultivator naturalis secara kolektif sampai pada kesimpulan bahwa biang keladi di balik krisis di wilayah tengah benua daun parasol tidak lain adalah kultivator tingkat baru dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan kami, orang yang tewas saat memiliki topi dao kembang sepatu itu. Gunung Kedamaian dan Ketenangan kami tentu saja sangat malu dengan ini, dan pemimpin sekte kami terlalu malu untuk datang dan menemuimu, jadi dia memintaku untuk melakukan perjalanan ke kota Naga Tua dengan harapan aku bisa bertemu denganmu sebelum kau pergi. Aku datang ke sini dengan satu-satunya tujuan untuk menyampaikan permintaan maaf kepadamu. Kami menderita kerugian besar selama krisis, jadi kami benar-benar tidak punya kekayaan untuk disisihkan saat ini. Pemimpin sekte kami ingin memberi Anda sejumlah kompensasi, tetapi saya meyakinkannya untuk tidak melakukannya, jadi jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja saya, tetapi jangan mencela sekte kami karena pelit. Dalam keadaan normal, kami tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Senyum masam muncul di wajah Huang Ting saat dia melanjutkan, sekte kami telah menderita korban yang sangat parah dalam proses memburu semua makhluk iblis yang dibebaskan dari penjara sumur. Saya bisa membayangkannya, jawab Chen Ping'an dengan berat hati. Senyum kemudian tiba-tiba muncul di wajah Huang Ting saat dia melanjutkan. Sejujurnya, aku harus menganggap Gunung Kedamaian dan Ketenangan kita beruntung dibandingkan dengan sekte daun parasol. Entah bagaimana, mereka menimbulkan kemarahan seorang abadi pedang yang maha kuasa yang menebas Du Mau tepat saat dia mencoba untuk naik. Tidak lama setelah itu, seorang seniman bela diri tingkat 10 menyerbu dari kaki gunung leluhur mereka ke puncaknya dan menghancurkan aula leluhur mereka hingga berkeping-keping. Dalam prosesnya, dia hanya repot-repot menghindari serangan dari beberapa kultivator tingkat giok kasar dari sekte daun parasol, sementara serangan dari semua kultivator sekte lainnya hanya memantul dari kulitnya. Saya sangat menikmati menontonnya, dan Jiang Shangzhen dari sekte Jade Tablet bahkan lebih gembira lagi. Bahkan, dia bahkan mengatur sebuah kapal untuk melayang tepat di atas sekte daun parasol, dan dia mengadakan jamuan makan malam di atas kapal sambil menyaksikan kultivator tingkat 10 itu berjalan menaiki gunung. Chen Ping'an buru-buru menyesap anggur untuk menahan rasa takjubnya sendiri. Sementara itu, Zheng Dafeng, Julian, dan lelaki tua itu semua melirik Huang Ting dengan sembunyi-sembunyi. Dari segi penampilan, Huang Ting tidak diragukan lagi adalah salah satu wanita paling memukau di Majestic World, bahkan lebih unggul dari orang-orang seperti Sui Youbian, Fen Junmao, dan Jin Shu. Chen Ping'an bertanya kepada Huang Ting apa rencananya selanjutnya, dan dia menjawab bahwa niat awalnya adalah untuk menjelajahi benua ilahi Middle Earth, tetapi pemimpin sektenya dengan tegas melarangnya pergi ke sana, mengancam akan gantung diri jika dia menentangnya. Sebaliknya, ia membatasi pilihannya hanya pada benua botol harta karun timur dan benua buluh lengkap utara. Huang Ting sangat jujur dan terus terang, memberitahu Chen Ping'an bahwa benua botol harta karun timur terlalu kecil untuk seleranya. Sebaliknya, benua bulu utara yang lengkap dipenuhi oleh para pendekar pedang, menjadikannya tempat yang sempurna baginya untuk mengasah ilmu pedangnya, dan mungkin dia bahkan akan mampu menembus tingkat giok kasar di sana. Dia bertekad untuk tidak membiarkan Wei Jin mempermalukan semua pendekar pedang benua daun payung. Huang Ting bukanlah orang yang suka membuang-buang waktu, dan setelah percakapannya dengan Chen Ping'an berakhir, dia segera bersiap untuk berangkat. Namun, saat dia melakukannya, dia kebetulan melihat Pei Qian sedang berlatih ilmu pedang di halaman. Gunung Kedamaian dan Ketenangan masih berutang budi besar kepada Chen Ping'an, jadi setelah mengetahui bahwa Pei Qian adalah murid pertama Chen Ping'an, dia bertanya kepada Pei Qian apakah dia ingin mempelajari teknik pedang dan golok tercepat di benua daun payung. Pei Qian bertanya padanya apakah itu akan menyakitkan, yang membuat Huang Ting tertawa terbahak-bahak dan meyakinkannya bahwa itu tidak akan menyakitkan. Pei Qian menoleh ke arah Chen Ping'an dengan tatapan ingin tahu di matanya, dan Chen Ping'an tersenyum dan mengangguk padanya. Oleh karena itu, Huang Ting tinggal sehari lagi untuk mengajari Pei Qian seperangkat teknik pedang dan teknik pedang, yaitu teknik membawa pedang kera putih dan teknik mengayunkan pedang kera putih. Sebelum pergi, dia menepuk-nepuk kepala kecil Pei Qian, lalu mengulurkan tangan untuk meremas pipinya sambil menggelengkan kepala dengan ekspresi sedih. Kau gadis yang sangat pintar,
Sayang sekali kau terlihat begitu menyedihkan. Pei Qian benar-benar putus asa setelah mendengar ini, dan dia dalam suasana hati yang masam sepanjang hari. Bahkan setelah menempelkan jimat kertas kuning ke dahinya sendiri, dia masih merasa sangat sedih dan murung. Chen Ping'an tidak bisa tidak teringat pada Li Baoping saat dia melihat Pei Qian.